Saya waktu itu obses sama namanya pace. Yang ku kejar pace terus. Habis 5 ke 4 dan itu sudah seperti kayak orang robot. Jadi sampai pada akhirnya saya jatuh pingsan. Dari kepala ini keseret dia aspal sama ini bentur kan. Sini sobek semua. Baru seminggu istirahat. Masih perbanan sini lutut juga. Saya lari lagi di kabut. Ampun. Memang setiap hari saya pasti PP. Pasti fix. Tapi nanti ketika ada satu momen yang kita nggak tercapai, disitulah saya down. 2022 aku ikut-ikutan nih acara race trail di Bontang. Pertama kali Ikut race itu dan podium ternyata. Dana muterin Suhat, Iya. patung pesawat, pendidikan berdua. Dan keciduk sama orang pelayan. Ada mas-mas, mas mau ikut yang berapa? HM. Loh ini yang 10K. Loh yang HM? Udah Sudah dari tadi 15 menit yang lalu. Loh kayak mana? 15 menit sudah nggak ada orang, nggak ada peserta HM tuh nggak ada. dapat podium 1. Kita hajar semua sampai habis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy. Kali ini kita ada di podcast Jalan Aja Dulu, episode ke-12. Hari ini kembali kedatangan apa ya? Kalau bisa dibilang yang tak pernah bosan untuk berlari. Langsung aja aku sapa ya. Di sini ada pasangan yang mungkin ideal juga. Idaman juga buat saya sama istri. Kebetulan istri lagi gila-gila tenis dan pengen ajak lari itu susah banget gitu. Selamat malam Bang Bubul. Selamat malam Mbak Mian. Mungkin teman-teman semua udah pada kenal ya untuk area Swarga Bara itu pasti setiap sore pasti ketemu mereka lari yang berdua. ngerusak aspalnya perumahan. Sebelum panjang lebar kita tanya mengenai bagaimana awal mula rajin berlari dan berolahraga, mungkin nama dulu nih dari Bang Bubul, itu nama panggilan aja atau bagaimana Bang? Jadi awalnya itu sebetulnya nama aslinya Andri ya. Andri. Tapi kok melesetnya jadinya Jauh banget. Bubul gitu kan. Ya, jadi itu kebetulan itu saya waktu itu nggak sengaja ada semacam kayak ikon gitu lah, maskot gitu kan. Dia itu bull gitu. Jambul ya? Dia nggak jadi kayak Ada bull jambul. kerbau gitu kan. Lucu dia itu. Iya. Terus rambutnya itu jabrik gitu Iya. lah. Kebetulan rambut saya kan saya Iya. gini. Nah saya lihat tuh. Nah di maskot itu ada tulisannya lovable. Jadi karena dia bentuknya lucu, jadi dibilangnya lovable gitu. Iya. Ini lucu ini mah bull aja lah, bubul aja lah. jadi itu. Tapi dari teman itu? Enggak, saya sendiri. Jadi saya sendiri. Pada jadi akhirnya sampai sekarang melekat akhirnya. melekat panggilan sayangnya Mbak Mian sih ya. Bubul. Tapi semuanya juga panggil Bang Bubul jadinya Bubul. gitu. Sampai orang kaget, bubul. Jadi nama aslinya Andri. Andri. Ya, jadi di sini bersama Bang Andri, tapi enakan Bang Bubul sih memang. Nambang bubul. Jadi kayak aneh gitu kan. Nah, ini yang baru tahu sebenarnya nama aslinya dari Bang Bubul itu adalah Andri. Dan di sebelahnya ada istri beliau, Mian. ya, Mbak Mian ya. Iya, Mbak nama Mia. lengkapnya Dormian Sihotang. Dormian Batak Sihotang. banget sih. Dari Banjar. Salah, dari salah. Batak. Jadi nama panjang dari Mbak Mian itu adalah Darmian Sihotang. Oke. Dan malam ini terima kasih udah menyempatkan waktu di podcast Jalan Aja Dulu. Dan tentunya setelah kemarin di episode ke-11 kita podcast bersama Mbak Nana. Dan kali ini memang ini atur jadwalnya itu udah dari tahun lalu guys. Lama ya. Nggak, jadi memang kebetulan Bang Bubul sama Mbak Mian waktu itu ada program ya. Program yang memang harus ada target untuk sesuatu hal yang memang menjadi suatu apa ya, Jadi pencapaiannya, penyemangat penyemangat. ya. Dan mungkin teman-teman bisa lihat nih di depan ada sesuatu yang beda malam ini. Ini nanti mungkin bisa dijelaskan sama Mbak Mian ini apa dan ini perjuangannya seperti apa, persiapannya seperti apa, susah. Jadi teman-teman semua intinya sama seperti yang kemarin waktu kemarin sama Mbak Nana, jangan melihat
kalian melihat di posisi yang sekarang ya. Maksudnya semuanya itu di balik itu ada pengorbanan, ada perjuangan, ada latihan yang panjang dan malam ini kita ulik dan mungkin sebelum ke Mbak Mian, aku nanya dulu nih ke Bang Bubul nih. Bang Bubul mungkin bisa diceritakan kesibukannya apa dan dari kesibukan itu bagaimana sih ngebagi waktu antara pekerjaan dengan olahraga dan karena saya lihat di Kobrut lewat aja sendiri nggak urus mau ada siapa yang nemenin lari sore itu lari lagi. Nah itu bagaimana Bang? Sedangkan saya juga berpikir kayak membagi waktu pekerjaan dengan olahraga itu kayaknya capek banget gitu susah gitu. Nah, mungkin Bang Bubul bisa ceritakan dan bagi tips ya buat teman-teman. Baik, mungkin itu berawal dari sebetulnya kita itu tidak ada kata terlambat kan ya. Iya. Cuman karena saya itu orangnya dari kecil sampai di usia 40 itu paling benci olahraga. Nggak suka olahraga? Nggak suka olahraga. Jadi sukanya keluyuran, makan, keluyuran. Berarti zaman sekolah dulu ekstrakurikuler olahraga nggak pernah ikut? Nggak pernah. Jadi background olahraga itu sama sekali Iya, nol, nol. gitu kan. Dari akan kalau rekan-rekan di kantor tuh lebih paham kalau saya bilang olahraga itu motoran. Saya sering motoran kan, Iya. keliling kemana-mana motor. Sampai pada satu titik itu saya juga termasuk bisa dibilang obes ya, Obes. obes. Waktu itu puncaknya di berapa kilo? Bang? 70 kilo. 70 kilo. Ya, 70 kilo. Udah diingetin juga sama orang tua jadi kamu tuh olahraga gitu loh, jangan malas gitu. Sorry Bang, itu di 70 kilo di usia berapa pada saat itu? Itu masih di usia 40 itu. 40 ya? 40. Jadi itu 2016. 2016. Jadi udah diingetin juga sama orang tua. Jelek kamu itu gitu. Iya. Udah badan makin melar Tapi gitu, Mas. fotonya masih ada? Ada. Nanti ada. bisa dicek Nah, guys. nanti ada biar sini. di gitu kan kayak apa gitu before after. Iya. Jadi sampai pada satu titik terus jadi pas saya itu cuti ceritanya pulang gitu. Terus kakak saya itu bilang sama saya ada kan kebetulan saya dari Lumajang, Lumajang. Jawa Timur Lumajang dan di dekat sana itu ada air terjun yang terkenal Di Tumpak Sewu. 29. Oh, iya, Tumpak iya. Sewu. Tumpak Sewu. Tumpak Sewu. Nah di Tumpak Sewu itu kalau kita begitu parkir kita harus turun ke bawah. Iya. Nah itu semacam kayak trekking gitu, Iya, naik iya. tangga. Kakak saya itu waktu itu turun ke bawah terus naik ke atas. Dia bilang itu harus cepet, kalau lewat dari jam 3 sore kabut kamu nggak bisa naik. Iya benar. Dia bilang kalau kamu nggak bakal kuat kamu, dia bilang gitu. Karena posisi badan 70 kamu nggak kilo bakal kuat gitu terus. Wah kuat aku, nggak bakal kuat kamu. 1, 2 kali habis itu dibilang lagi. Kamu dari perumahan ini aja sampai gerbang perumahan depan itu 3 kilo aja lari kamu nggak bakal kuat kamu. Tak kasih waktu sekian aja nggak bakal kuat. Kuat ya coba aja besok lari gitu. Pasti kamu nggak bakal kuat. Nah dari situ saya bilang sudahlah. Secara tidak langsung diremehkan lah ya. Harga diri. Tapi kalau beda, kalau kakak saya itu orangnya Motivasi lah ya. dia secara selalu langsung. olahraga. Jadi basisnya olahraganya dia udah bagus. Mau dikasih sepak bola, tenis, bulu tangkis, squash, golf, semuanya itu bagus. Termasuk salah satu orang di keluarga yang berprestasi istilahnya. Nah begitu saya kembali ke sini gitu kan, ya saya iseng-iseng aja gitu. Kebetulan saya kan suka ngelihat sunset. Iya. Nah di folder itu duduk-duduk. Saya ngeliatin orang-orang tuh lari kok enak. Tapi ya. posisinya belum pakai pakaian olahraga nih, cuma duduk-duduk aja. Duduk-duduk aja. Iya, iya. Jadi tujuannya cuma parkir motor, Heeh. sunset turun, saya foto, cepret. Iya. Itu aja. Tujuannya cuma itu aja. Lama-lama teman-teman ini lari ngeliatin kok kayaknya enak. Iya. Ya sudahlah saya coba. Dan kalau tahu mungkin Mas Randy masih ketawa, saya tuh lari pakai celana jean sama kaos biasa gini. Celana jean dengan posisi badan yang bongsor itu. Iya. Jadi saya coba berlari itu setengah putaran, itu sudah game over sudah. Bukan ngos-ngosan lagi, game over sudah. HR nggak tahu sudah berapa tuh ya? Kan belum kenal, Iya, belum kenal. kan. Iya, iya. Jadi saya bilang, wah ini nggak bisa ini kayak gini. Besoknya saya ulang lagi. Tapi semboyan saya itu satu, nggak boleh jalan. Kalau saya sudah jalan berarti artinya kamu Dianggap- sudah selesai, Iya, game over. Gagalan. Apapun mau larinya kayak pelan gitu, mau pace 11, pace 10 asal moving lari itu oke. Besoknya saya ulang. Pokoknya besok harus 1 putaran. Tapi kelar itu langsung timbang belum? Enggak. Belum. Ya, jadi terus kan besok 1 putaran. Besoknya lagi, saya jalan lagi.
kalau bisa 1,5 putaran. Jadi saya sebetulnya ini bukan cara yang benar ya, tapi karena kita nggak tahu, karena termotivasi ngeliat orang kayak gitu, juga gabut nggak ada ngapa-ngapain, ya sudah. Akhirnya saya teruskan. Tapi saya berusaha dalam seminggu itu 5 hari lari. Dan waktu istirahat saya itu hari Rabu sama hari Minggu. Jadi tak ambil di tengah-tengah minggu sama di akhir minggu untuk istirahat. Oke, rest dulu. Jadi kayak 2 hari lari, 1 hari rest, 2 hari lari, terus nanti lari lagi. Itu berapa lama tuh Bang? Itu 1 minggu pertama itu saya bisa mengitari 2 putaran. Sekitar Senang dong. berapa berarti, kilo tuh? Berarti kan sekitar 3, sekian. Iya, udah sampai 3 kiloan lah ya. Kan 1 putaran itu sekitar 1 mile, 1,6. Jadi 3,2. Senang. Minggu pertama bisa segitu, meskipun pulang itu badan itu kayak rasanya Pegel-pegel tidur udah. nggak karu-karuan, nggak bisa tidur. Karena kan kita nggak tahu ya pada Tapi saat itu. besoknya saya bilang lagi, minggu ini 1 putaran, minggu depan 2 putaran. Minggu depannya lagi 3 putaran. Pokoknya terus. Progresnya ada ya terus. Ya? Nah terus saya mikir, wah kalau saya cuma hanya olahraga, tapi saya tetap makannya nggak dikontrol, kacau. Percuma. Jadi saya putuskan malam saya nggak makan. Iya. Saya gantinya karena nggak ngerti kan pokoknya. Saya beli pisang yang hijau itu, Iya. sama alpukat, sama granola. Saya campur sama susu coklat udah. Dan itu makannya saya konsum ketika setelah pulang dari lari sekitar jam 7, setengah 8 tuh maksimal saya konsum itu. Sisanya mau tidur kelaparan itu Kerasa. biarkan. Kaget lambungnya. Biarkan. Sebulan saya lakukan itu sebulan aja. Itu berat badan saya itu turun itu 8 kilo. 8 kilo. 8 kilo. Dari itu senang dong. Sih itu. Dari itu Satu sudah. seneng karena kan artinya wah ternyata Berhasil. saya berhasil turun. Terus saya bisa 4 putaran. Iya. Itu sudah meningkat. pencapaian yang luar biasa buat saya. Kayak saya lah ya sudah Iya ya kan? kan? Saya tidak memperdulikan berapa pace-nya. Iya. Yang penting saya keep moving. Iya. Itu tujuan pertama. Senang Terus sekali. dulu juga belum pakai jam ya? Nggak ada jam. Strava belum ada dulu. Nggak. Belum. Jadi Belum ada. dulu itu terus kemudian pas itu selesai baru aja sebulan ada nih Pelayon ngadain challenge. Oke. Ya kan Sangatta Pelayon. Namanya tuh kan lagi suka lari ikut aja ngumpulin kilo. Aplikasinya kalau sekarang kan Strava. Iya, Endomondo. banyak-banyak. Endomondo Oh, dulu. ada juga yang banyak-banyak kilometer kalau Iya. kita sering-sering lari lah ya. Endomondo. Nah jadi Endomondo itu Pelayon itu ngajakin challenge 1 bulan tuh harus 100 kilo. Ya mimpi lah istilahnya, kalau buat saya enggak mungkin kan istilahnya. Tapi saya enggak putus asa, saya tetap naikin progres. Dan itu selalu sendiri. Sendiri. Mau- Tapi kalau yang pas di mana di folder ada 3 orang teman. 3 orang yang ikut. Nah Ikut masih ada lari. nggak sampai sekarang teman-teman itu lari? Ada. Tapi orang itu semua stop lari semua. Salah satunya ini teman saya yang di sebelahnya Mas Ren di pojokan. Bang Amos. Oh. Itu perjuangannya kita lari itu sama. Mulai dari nol. Itu mulai bareng. Jadi terus yang satunya lagi itu teman satu kantor, satunya lagi juga. Tapi yang satu ini anak Balikpapan. Kalau yang satu udah kembali ke Jawa. Nah usut punya usut, yang satu ini lucu ceritanya. Dia stop itu karena sakit. Iya. Jadi dia harus ngurangi larinya itu. Jadi dari situ saya tetap continue latih. Iya. Latih terus latih. Bulan kedua saya turun lagi 4 kilo. Jadi total selama 2 bulan itu saya 12. turun 12 kilo. 12 kilo. Kecil badan saya. Berarti konsisten terus makan sekali, Betul. Makan pola makan pokoknya diatur. makan siang tetap ya. Iya. Saya nggak kurangin. Pagi saya itu orang yang nggak pernah sarapan. Dan gula dikuranginya? Nggak. Bang. Nggak. Karena saya termasuk orang yang suka makan manis. Walaupun tadi campuran susu itu? Tetap. Jadi manis saya itu enggak mengkat sugar itu enggak saya cut. Oh. Karena kalau dari riwayat saya MCO pun gula saya itu selalu bagus. Iya. Gitu kan. Nah sampai pada ketika gabung dengan Pelayon itu, challenge itu mulai sudah. Dan saya udah mulai bisa lari 6 kilo, 7 kilo bisa itu kan.
Dan itu saya sudah mulai bisa lari lumayan bisa dibilang cukup cepat karena kan dalam 2 bulan itu saya udah bisa lari hampir pace 6-an gitu kan. Iya, dan sudah turun 12 kilo. 12 kilo, jadi otomatis lebih enak lagi. Jadi kalau saya pulang kantor, biasanya kan larinya ke folder. Iya. Saya ubah, ganti nggak ke folder. Jadi larinya saya tuh ke Kudungga. Motor tuh saya parkir di gerbang masuk yang tank itu. Iya. Motor saya parkir situ sama temen. Larinya dari Kudungga itu ke Patung Pesawat. Dan Kudungga masih nggak keurus dulu ya. Nggak kurus kan. Jadi kita larinya tuh cuman dari Kudungga ke arah Patung Pesawat balik lagi. Oh, ngambil jalur luar, bukan masuk ke dalam Kudungga ya? Enggak, jadi jalanan. Soekarno-Hatta Nanjak luar dong. dia. Nah, jadi tadinya saya yang dibilang pelari folder karena udah sering lari di situ. Iya. Orang kantor juga ngeliat, itu rajanya itu apa Suhat itu, Soekarno-Hatta itu gitu kan. Suhat katanya. Terus saya bilang, dari situ setelah latihan kira-kira 2 minggu di situ, pindah lagi saya. Iya. Bukit Pelangi. Parkirnya di Kodim itu, Iya. yang kalau kita latihan elevasi itu kan. Iya. Di Kodim TVRI. parkir di situ, turun ke arah masjid, naik ke arah Patung Pesawat, itu kita punya istilah namanya Bukit Laknat karena kan memang kita bikin kita mau mati naiknya itu kan gitu. Terus masuk rumah jabatan bupati itu, Iya. balik lagi. Cuma 5 kilo aja satu putaran itu. Dan itu kita lakukan itu subuh, ya kan? Subuh 5 kilo muter situ, pulang sore kita ulang lagi Dan subuh sebelum kerja berarti? sebelum kerja. Nah, itu. Gila, makanya orang itu tuh ada grupnya dibilang pelari hantu. saya dibilang pelarian tuh. Nah, Karena subuh-subuh nggak bisa tidur pun tetap lari Nah. kan gila. dari situ mulai kebentuk lah namanya stamina aerobik. Mulai saya bisa lari pace 5, lari pace 5. Nah, sejak itu saya mikir, pokoknya lari harus pace 5. Kalau larinya enggak pace 5, lupakan. Padahal itu bukan cara yang benar ya. Benar. Tapi kan karena kita nge-push boundary, jadi istilahnya kita cepat breakthrough-nya kan. Jadi dari situ udah bisa lari yang signifikan gitu loh. Mainnya udah catatan waktu gitu. Iya. Bahkan dari yang ikut di pelayan itu, waktu itu saya ingat ada 3 orang yang waktu itu jadi acuan saya itu. Sebutkan aja Bang, nggak apa-apa. Ada namanya ketuanya Indo Runner. Bukan ketuanya, waktu itu masih Andrew. Jadi yang satunya Edo Gawa. Terus kemudian Bang Chandra itu yang di TIS sama Bang Pascal Exindo. Nah, semoga nanti Bang 3 orang ini nonton ya. Iya kan? Masih kok sampai sekarang masih lari. Masih Masih berteman lari. sama kita masih berteman Masih baik. lari Nah, juga. ini gila ini larinya wah jago nih. Nah, saya pokoknya gitu ajarnya. Tanya sama temen gimana kalau mau bagus? Kamu coba aja lari 10 pagi, 10 sore. Wah gila aja 10 pagi, 10 Kayak sore. Berarti sehari 20 kilo ya? Iya, saya bilang kayak nggak minum mungkin obat. lah, nggak mungkin lah. Bang Bubul nggak bisa ikut anu ini Duk, nggak bisa ikut di Pujung Run nih. Pasti menang terus dia setiap minggu. Saya bilang kayak mana 10 pagi, 10 sore. Tapi bilang nggak kayak mana, tapi kita lakuin gitu loh. Iya. Hajana sampai ketika di challenge pelayan itu, jadi yang ada di top itu cuma 2 orang, Edo Gawa sama saya. Udah salip-salipan. Iya. Bang Pascal sama Bang Chandra itu sudah selesai mereka. Iya. Mereka cuma heran. Jadi mereka cuma heran. Ini siapa sih Bubul ini? Pendatang Siapa baru. gitu. Kita perdana ikut langsung setelah itu, pokoknya setelah berapa bulan langsung ikut race gitu di mana Balikpapan gitu kan. Moncer, kemudian ikut Tenggarong. Nah kebetulan ikut Tenggarong itu waktu dulu itu Jawa Pos ngadain. Ketemulah kita sama grup-grupnya mereka. Dan di situ penutupannya challenge pelayan itu gitu loh. Dan saya itu cuman kala itu bedanya itu sekitar 3 atau 5 kilo sama Edo Gawa. Karena kan saya tidur malam, ya kan jam 10 dia lari lagi. Tadinya saya mikir saya udah menang gitu kan, tapi ternyata gitu. Jadi terus ketika di situ mereka udah tahu, mana sih yang namanya Bubul? Ini ini orangnya. Iya ini. Oh ya, jadi dari situlah kita tahu gitu kan. Tapi pada saat itu ada rasa jenuh nggak Bang? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Saya waktu itu obses sama namanya pace. Yang ku kejar pace terus. Habis 5 ke 4 dan itu sudah seperti kayak orang robot jadi. Kayak robot jadi sudah enggak. Ya itu tadi saya kalau orang bilang katanya lari harus ada temannya, saya enggak. Lari mau nggak ada Berarti temannya. bahasanya Nggak Bang Bul pas masalah. itu ambisinya besar banget ya untuk ngejar Gila pace itu lari. ya. Sampai pada akhirnya saya jatuh pingsan.
Oh, puncaknya itu. Jatuh pingsan itu, jadi saya Lari tipes ya. lari ke arah Blackout Suhat, loh. ke Suhat itu, di Suhat. Panas betul jam 3 sore, tapi saya tuh udah rest 2 hari. Tapi ya mungkin badan kan lain. Iya, Iya, jam 3 iya. sorenya sangat. Iya. Panas. Dan pokoknya kan saya selalu mengenal kalau nggak PS5 kamu kacang udah. Iya. Jadi, Dalam hati itu ya. nah begitu sampai persis di pom bensin itu saya kelelahan. Udahlah, ya udah berhenti. Berhenti. Saya matiin apa itu HP-nya. Udahlah. Teman saya yang di sini nih lewat naik motor. Oh, pas kebetulan tuh. Terus lewat, Om mau kemana? Aku mau lari coba. Kamu kemana? Ya aku mau start dari Kudungga kata temen. Ya sudah deh, aku ikut juga deh. Nebeng aku. Iya. Bonceng aku naik di boncengan. Nah begitu naik di boncengan, jadi darah yang sudah kalau lari kan Nggak darah boleh tuh di tiba-tiba kaki duduk. kan semua. Benar. Begitu kita bonceng, paha bagian hamstring bawah ini kan ketekan jok. Iya. Aliran darahnya Nah begitu nggak itu jalan. kan dibonceng saya bungkuk gini kan. Motor ini udah jalan. Jalan sekitar 50 lah. 50 persis di depannya Mitsubishi itu. Iya. Saya black out. Motor itu jalan. Jatuh berarti dari Nah, belakang. teman saya berusaha megang tangan gini kan. Iya. Lu. Om, dipegang gini. Nggak bisa kan. Karena saya kan berat. Jatuh. Dari kepala ini keseret dia aspal sama ini bentur kan. Sini sobek semua. Begitu bentur itu saya langsung sadar. Teman saya minggir. Diangkat sini saya kan dada saya diangkat. Saya langsung sadar kan. Iya. Nggak apa-apa. Posisi berdarah semua sudah pasti. Udah hancur. Iya. Hancur semua ini. Mata ini enggak kelihatan, mata ini udah langsung bengkak malamnya gitu kan. Jadi begitu itu minggir kan, ada warung di situ sebelahnya Mitsubishi itu. Itu sih, adakah maksudnya apa? Kebetulan mereka punya alkohol. Iya. Itu langsung tak siram ini sobek kan di sini. Saya siram, udah nggak apa-apa. Akhirnya kita lari ke ISOS saja dulu untuk maksudnya dicek lebih lanjut. Nggak mau saya. Nggak, antar aja aku pulang gitu. Yakin nggak apa-apa. Ya, pulang, tapi kan kotor kan lu. Iya, Jadi saya bersihin sendiri di kamar mandi itu sambil teriak-teriak itu. Bengkak, terus nggak bisa apa. Besoknya ke ISOS mau dijahit kan. Saya bilang nggak mau dijahit saya. Ya kalau nggak dijahit ini nggak apa-apa ditutup aja dulu. Tapi 2 hari sekali harus ganti perban. Udah itu terus saya mengalami. Berarti nggak ada dijahit-jahit ya? Nggak ada. Terus Yang saya dijidat enggak juga? enggak. Terus saya agak trauma apa bener saya mau mati ya. Berarti Jadi, alarm tubuhnya Bang Bulu pada saat itu Bang Bulu juga nggak sadar ya? Nggak sadar. Dalam posisi blackout itu setelah Nggak sadar. kecapean karena ngerasa panas aja nih. Iya. Istirahat. Dan saya udah istirahat 2 hari sebelum itu. Jadi kan menurut saya oke. Tapi kan kita enggak Dan mungkin pembelajaran juga ya. Mungkin Buat Bang Bulu temen-temen, nggak boleh. ketika lari panjang mungkin atau lari jangan langsung duduk ya. Enggak boleh. Usahakan sambil jalan dulu pelan-pelan. Begitupun kita selesai finish race atau Iya. kalau bisa jangan langsung duduk. Iya. Jalan aja dulu berdiri biar Bener, sirkulasinya enak dulu baru nanti apa itu. Biar kembalikan nafas lagi, maksudnya yang tadinya capek ngos-ngosan mungkin kan sambil jalan aja. Jangan- Betul. Ibarat mesin tuh kalau naik motor udah panas langsung di stop Iya. ya mesinnya. Itu udah. Kaget. Kaget. Dan- Jadi begitu itu sudah itu di rumah mulai saya nanya diri sendiri. Iya. Terus orang juga bilang kamu harusnya CT scan takutnya ada apa. Iya. Saya juga mulai questioning diri sendiri. Ini mungkin kalau enggak saya bisa mati. Geger otak. Ya kan bisa mati. Bisa lewat kalau kayak Iyalah, gini. benar. Mulai agak-agak sedikit ketakutan terus apa. Tapi itu tadi apa saya bilang masih keras kepala ya. Jadi Iya. ini masih perban ini, di perban ini ya. Baru seminggu istirahat. Masih perbanan sini lutut juga. Saya lari lagi di kabut. Ampun. Bukan PS5 lagi. PS4 saya ajarnya. Tapi jalan Kabu kan pada situ rusak tuh. Mak usah. Ngetrail aja semi trail. Jadi tapi saya bisa gitu loh. Sama sih bisa PS4 berarti oke. Berarti PS4 saya berapa bisa kilo tuh dapatnya tuh Bang? 10. 10 lagi. Posisi 10. sakit Posisi aja PS4. belum dijahit. Belum dijahit. Gitu. Jadi orang bilang katanya, teman saya bilang gila kamu ya. Gue bilang aku masih dapat 49 menit 10 kali lumayan. Aku bilang gitu. 49. Aduh. Ini saya nggak bisa berhenti latihan. Target taruhannya kita Maybank perdana itu kita harus turun HM. Jadi saya nggak boleh berhenti latihan. Dan itu menuju Maybank pada situ berapa bulan? Maybank Agustus. Agustus. Dan saya jatuh itu di bulan Maret. Oke. Ya tapi cukup deg-degan kan. Iya. Karena Aprilnya race Balikpapan, habis itu terus kalau nggak salah kemudian race Tenggarong.
Pokoknya diajar terus dan setiap kali race itu saya hitungannya dulu harus PB. Ya ini konyol sih. Nggak ada istilahnya race harus PB itu. Tapi karena dulu masih nggak ngerti. Iya. Memang setiap race saya pasti PB. Pasti fix. Tapi nanti ketika ada satu momen yang kita nggak tercapai, disitulah saya down. Jadi sudah kayak rasanya malas sudah. Hilang motivasi saya. Jadi udah nggak pengen lari lagi sudah. Itu di momen kapan tuh Bang? 2019 Di event Maybank. Maybank. Bahkan sebetulnya sebelum Maybank ya. 2017 itu saya masih lari Borobudur 10K 2018. 2018 itu saya sudah mulai. Ya. Jadi saya itu target kepingin bisa lari HM, tapi targetnya itu kalau nggak salah waktu itu sekitar 1 jam 50 menit lah. Nah tololnya saya ini, saya ajar 10K-nya itu pace race 10K. Nah setelah 10K habis kan, bongking gitu, itu all gitu kan. Jadi dari kilo 10 itu saya jalan sampai finish di HM di Borobudur. Biasanya kalau selesai race kan seneng, happy. Tahun-tahun sebelumnya 2018 begitu sudah kayak gitu finish. Nggak banyak ngomong, saya langsung masuk, nggak mau foto, nggak mau apa, pulang. Padahal banyak teman-teman gitu saya bilang, aku duluan ya, aku masuk ke hotel, mandi, packing, go home. Kena banget di mentalnya Bang Bubul pada saat Kena. itu. Ya? Jadi finish berapa ya? 2 jam 5 menit mungkin. Jalan kaki itu kan. Saya bilang, apa ini? Itu bukannya yang pas race itu diare? Enggak, Oh, itu enggak, bukan. itu beda lagi. Beda lagi. Intinya itu yang pertama kali udah kayak ngerasa udah gagal nih. Udahlah. Jadi obses dengan waktu kan. Terus kita enggak mau dengerin badan. Tahun berikutnya hajar lagi Maybank itu jalan kaki lagi dari kilo 15. HM badan biasanya yang sebelumnya HM pertama di Maybank aja lebih bagus gitu. Iya. Tapi dari itu ada itu demo. Oke. Decided break. Berapa lama tuh? Break itu mungkin ada sekitar hampir ya 5-6 bulan ada. Gak pernah lari? Malas. Jadi kalaupun gagal di kalaupun situ. iya. Jadi apa ya malas sudah. Enggak menarik lagi buat saya. Karena itu bukannya waktu itu dapat yang 10 besar Maybank. Maybank saya dapat 10 besar Dapat padahal 10 besar tahun padahal. 2017 lari Dapat itu 10 saya besar ngejar bisa master demot kan. coba. Saya ngejar master itu masuk urutan 7 master. Itu pun masih 2018. Iya kan? Jadi saya Agustusnya race Maybank, dapat master urutan 7. Seneng dong. 10 ke 47 menit. Apalagi namanya nyantol di situ. Tapi Maybank dari dulu jalurnya itu aja Bang? Atau memang dulu beda? Diganti. Tapi pasti daerahnya di daerah situ. Elevasi banyak juga. Jadi ketika sudah seperti itu saya mikirnya Maybank bagus, Borobudur sucks. Terus tahun depannya lagi itu Maybank break. Udah. Break. Udah usah. Dan berat badan kembali naik. Tapi sampai akhirnya itu tadi bosan juga ya lari-lari lagi lah. Nah sebelum tadi udah break, nanti kita tanya lagi nih, kembali lagi lari itu kenapa lagi nih? Kita bergeser dulu ke Mbak Mia. Gimana guys? Ini Bang Bubul aja udah seru nih. Karena Bang Bubul memang memulai larinya tuh karena memang badannya obesitas dulu ya. Di sekitar 70 kiloan dan nanti kita share fotonya di sini beliau before after dan sekarang udah. Betul. Saya sih pengen kayak Bang Bubul juga biar pakai baju size M gitu kan. Nah, kita geser ke Mbak Mia nih. Nah, kalau Mbak Mia nih sebenarnya dapat bocoran juga ternyata saya juga baru tahu Mbak Mia juga pernah obes ya. Betul. Nah, ini sama nih. Ini gue banget soalnya saya harus belajar nih. Nah, Mbak Mia nih, awal banget kenapa bisa dulu mungkin memang basic olahraga kah? Tadi kan Bang Bubul bilang dia nggak ada sama sekali suka dengan olahraga, malah kebalikannya saudaranya Bang Bubul malah sporty banget. Bang Bubul yang malas banget untuk berolahraga sampai ya sebenarnya ceng-cengan itu sebagai motivasi ya Bang ya. Dan kita harus tahu dari Mbak Mia nih seperti apa. Apakah memang dari dulu suka olahraga entah bulu tangkis atau apa atau memang sebenarnya nggak ada juga seperti apa nih Mbak Mia? Dulu itu sih suka olahraga. Suka Cuman olahraga. namanya kerja ya apalagi dulu kan nakes ya. Saya farmasi. Jadi bisa minta resep sama apotik tutup pelarinya petugasnya udah jadi pelari gitu. Oke. Kan sip-sipan. Iya. Jadi susah ya ngatur waktunya. Terus dulu saya pejuang BB ini juga. Puncak di BB berapa Mbak?
66, 66. Sekarang 53. nanti ada juga fotonya pasti itu. Iya. Pasti kayak Aduh itu kurang, aib, kurang, itu kurang- aib sih. Oke, kurang agak nggak kelihatan lehernya pasti. Betul. Lebih ke lipatan-lipatan Oke. gitu. Dulu itu ngerasain banget body shaming Iya, itu. betul. Jadi nggak bagus. Ada bagusnya juga sih ya body shaming. Jadi motivasi juga, bener. Dulu tuh kena body shaming dari saudara sendiri. Sama berarti. Kalau Bang Bubul tadi masalah jarak turun dari air terjun tadi itu. Nah kalau ini Mbak Mian kenapa? Iya, jadi waktu itu ada acara pesta. Iya, iya. Pesta Batak, Iya, ngerti iya, lah iya, ya, harus iya. pakai kebaya. Iya, iya, Gimana iya, gitu. iya. Jadi pas fitting baju nih, aku Kayak dipilih, ketupat ya. dipilihin baju. Terus kakakku ngomel, ih makanya jangan gendut. Gak ada Waduh. yang pas kan bajunya. Langsung kayak gitu tuh. Aku langsung diam. Oke. 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 Abis itu mertuanya dia juga ngomong, makanya kayak kakakmu tuh. Lihat tuh. Lihat tuh, dia kan badannya bagus jadi pakai baju apa aja bagus. Iya. Oke. Pokoknya dari keluarga terdekat sih. Iya. Jadi itu Pada jadi akhirnya- motivasi juga. Oke, aku harus nurunin nih kayaknya nih. Mulailah aku nge-gym. Tapi kok kalau nge-gym ini kok berat badanku malah naik gitu kan? Oh awal mulanya nge-gym. Iya, nge-gym dulu waktu masih di site Sumbawa tuh. Iya. Enaknya di sana itu ada programnya gitu, ada kayak Tabata, ada HIIT gitu-gitu. Jadi aku rajin ikut-ikut itu. Oke, tapi nggak turun-turun juga Iya, badannya. iya. Terus aku bantu sama jaga pola makan juga. Iya. Jadi diet karbo waktu itu ada berapa bulan nggak makan nasi, jadi cuma makan kentang, roti gitu aja. Terus nggak minum manis, tapi kok nyiksa. Iya. Malam ya terutama. Betul, kok perutnya masih keroncongan. Terus aku pikir kayaknya ada yang salah nih sama pola hidupku nih. Dulu suka banget ngemil, Mas Ren. Iya. Aku itu kalau ngemil, jadi beli 1 bungkus kayak ciki nih. Harus habis tuh. Justru ngemil itu jahat banget sih Jahat itu. banget, Iya. tapi enak gimana Iya, dong. iya. Apalagi sambil nonton gitu. Iya. Jadi tuh kalau aku udah buka bungkus tuh harus habis tuh saat Iya. itu juga. Pokoknya sayang. Terus kalau ada makanan enak nih harus habis pokoknya sayang. Di luar sana banyak orang nggak bisa nikmatin makan enak gitu kan. Iya. Harus bersih nih pokoknya gitu. Terus lama-lama oh masa aku udah capek olahraga tapi makanku masih begini enggak. Iya. Jadi aku memutuskan apa namanya? Cemilan itu kupangkas. Iya. Kalau aku belanja nggak mau nyetok Iya. lagi. Iya. Terus nggak mau minum susu yang manis-manis, pokoknya benar-benar Kurangin lah ya. kurangin. Dan masih pada saat itu sambil nge-gym atau Masih sambil nge-gym. sambil nge-gym dan pada akhirnya tiba-tiba turun tuh 2 kilo. Iya. Terus habis itu aku dipindah ke sini ke Sangatta, Sangatta. oke. Itu aku masih rajin nih nge-gym, tapi kok bosen nggak ada temennya, ya kan? Sampai temanku ngeledekin, ngapain sih nge-gym sendiri juga nggak ada ini gitu kan? Berarti Mbak Mian dipindah ke Sangatta 2000 berapa? 2018, 18. 2017-18. Oke, udah di Sangatta pada saat itu. Di situ tuh waktu itu udah rame anak-anak lari pelayan Sangatta Plain itu. Ada temen tuh namanya Kak Uli. Halo Kak Uli. Itu tuh yang maksa aku tuh. Iya. Ayo Mian temenin aku lari. Itu yang orang yang pertama kali ngajak. Bener. Ah, ya. Aku diajakin tuh lari. Enggak, aku nggak bisa lari gitu Iya, kan. iya. Ayo aja pokoknya jalan aja. Enggak bisa aku gituin. Enggak apa-apa, ayo aja. Ya udah aku ikut. Masih kan nggak pertama kali lari di mana? Ke arah polder. Oh pokoknya dulu andalannya polder ya kalau orang-orang dulu ya. Karena lihat sunset Iya, kan. iya. Sama polder kayaknya baru-baru jadi tuh. Benar. Iya. Terus ya udah ikut sesekali terus tapi kok ini ya aku nggak bisa ngikut kalian gitu. Aku nggak kuat gitu. Iya. Pokoknya tiap ada acara, tiap weekend tuh dulu kan Iya, benar. klien ngadain tuh rajin kayak di perumahan-perumahan sih Iya. tapi rame-rame Iya. tiap pagi hari Minggu aku ikut. Terus lama-lama kok enak juga gitu kan. Seru ya. Seru juga. Terus diajakin dulu sering ke TBA Telaga Batu Arang. Itu kan Tapi dulu belum ke trail. Berarti road aja dulu ya. tapi sesekali mereka bikin acara di situ. Oke. Di TBA, di Manggis, di kilo berapa Iya, gitu. iya. Itu kan nggak yang terus-terusan lari tuh. Iya. Ya senang aja dong Fun-fun ya kan. aja. Jalan lari. Terus awal mulanya aku senang itu tuh
Tapi ada progres berat badan turun pada saat ikut lari. Tapi itu cuma turun 1 kilo, Iya, 1 benar. kilo. Pokoknya masih angka 60-an nih, tapi ya udahlah nggak apa-apa Iya, gitu iya. ya. Yang penting gerak aja lah dulu gitu. Terus lama-lama ya turun sendiri sih. Pokoknya kalau udah keluar dari angka 60 itu udah Ya intinya udah konsisten enak aja banget. sih ya. Konsisten, yang penting gerak aja. Iya, gerak aja dulu. Betul. Terus ya apa ya? Pada akhirnya Pada akhirnya orang itu kan sering ikut race tuh. Pengen juga ikut. bahasanya nih apa ya? Kalau aku lihat Mbak Mian ini canduan banget lari. Kecanduan, iya bener, karena senang ngumpul. Iya. Aku tuh suka diledekin daripada kamu di kamar galau. Iya. Dulu tuh masih punya pacar yang sering berantem, daripada di kamar ya udah jadi pelarian gitu kan. Ya udah habis itu ada race, aku ikut-ikutan kan. Iya. Itu waktu itu 2022 ya. 2022 acara race trail di Bontang. Bukan yang kota Wana Rally dulu. Kota Oh, Wana iya. Rally dulu kan. Iya, itu Yang di 2018. Ya kan? Iya, ada Kutai Wana Rally itu. Sorry, kayak tapi ketemu sama Bang Bubul di lari atau gimana? dilari juga. Di lari ya? Dilari. Tuh, oke. Kalian lari nanti ketemu jodohnya di lari. Iya. Pokoknya yang penting keluar kamar aja dulu, pakai sepatu, pakai outfit apa aja deh. Iya dulu apa aja sih dulu mau celana kebesaran, mau baju Nggak kebesaran peduli. nggak peduli. Sepatunya apa, yang penting gerak aja yang dulu. penting Iya. sepatu, yang penting keluar rumah aja dulu, gerak udah. Iya. Itu aja sih. Dan pada akhirnya lari terus, sama juga nggak kayak Bang Bubul pagi sore atau Nggak segila nggak itu. segila itu Nggak ya. segila itu. Dan pertama kali ketemu Bang Bubul di event lari apa? Atau fun-fun aja? Nah ya? ini cuma ada di podcast nih guys. Pelayon Di kayaknya. Playon. Karena kita masuk di satu grup pelayon ya. Iya. Oke. Cuman kita pasti tahu oh itu Iya. apa Bang Bubul. Aku ya, tuh larinya kenalnya dulu, ngacir, ya, kenalnya gitu. itu pelari hantu. Us. Ngeri. Ngeri nih. Iya, pas ada lomba udah ngacir duluan di ujung ada Tapi 3 orang kalau nggak salah waktu itu. Sebetulnya disebut pelari hantu itu gara-garanya satu sebetulnya. Kalau ketika saya difoto pas lari, itu kakinya dua-dua itu pas Melayang. melayang. Oh iya, itu Jadi kebetulan Terlalu frame-nya laju. pas. betul. Itu yang masih ku cari-cari itu harus pace berapa itu? Karena kan cadence-nya terlalu Iya, cepat iya. kan. Jadi Betul, kan betul, kita betul. pas foto itu. Jadi setiap kali race itu saya mesti dapat foto yang kedua Kaki kaki yang Kalau melayang. kalau anak bilang sekarang foto melayang. Jadi dibilangnya itu makanya Iya, dibilang nggak nyentuh tanah soalnya. Oke, dari situ tuh berarti berawal dari playon nih guys, ketemu di situ. Pada akhirnya Mbak Mian terjun dan kok mau bener-bener kayaknya aku mau fokuskan harus ini nih ada target juara atau seperti apa itu pada saat kapan? Waktu itu 2022 aku ikut-ikutan nih acara race trail di Bontang. Pertama kali. Pertama kali ikut race itu dan podium ternyata. Dan itu pertama kali ikut trail. Bener. Pertama ikut trail Oke. Di event apa tuh, Mbak? apa namanya? Biut. Biut. Bontang. Oh, Biut ya. Iya, Di Biut langsung juara ya pertama kali ikut. 2022. Nah, dulu kan di SOS itu kan harus nggak boleh keluar site nih, nggak Betul, boleh keluar benar, dari benar. Sangatta, Benar, emang benar. remote area kan. Walaupun op. Nggak boleh. Oh, nggak boleh juga. Standby. Oke. Tapi aku pengen banget Iya, gitu iya, kan. Pengen dong ikut. Ya udah ikut aja tapi nanti fotoku jangan di ini ya, Jangan di-share, di-posting, jangan oke. di-share. Oke. Ternyata podium dong. Tapi Pak, sebelum podium itu ya latihannya biasa aja. Biasa aja. Karena lari-lari. nothing tulus aja nggak ada Nah, nggak yang ada yang penting- harus target gimana. Lari-lari aja. Ikut Biut Iya, yang 2022. penting lari sama teman-teman, jalan santai gitu, nggak Oke. yang nggak tahu pace, nggak tahu Iya, apa-apa, iya. nggak peduli, pokoknya lari aja gitu. Berapa kilo tuh, Mbak? 10 kilo. 10 kilo. Podium? Podium 5. Podium 5 ya. Dari situ kayak wah. Ini nggak ada program tiba-tiba podium 5. Dan Biut itu sebenarnya event internasional ya. Iya. Dan semua seluruh yang pasti lawannya Mbak Mian ini seluruh Kalimantan Timur Iya, sih udah pasti ada di situ dan di podium 5. Pada akhirnya setelah itu ngerasa kayak Wow, dapat duit lagi Iya, gitu iya, kan? iya. Jadi semangat kan. dan di situ udah ditahu nih selain pelari hantu ada podium 5 nih di Biut nih ya kan. Udah ada di playon udah ada itu tuh Mbak Mian tuh ya kan. Iya, pada akhirnya dari situ
memfokuskan lah ya, Mbak ya. Tertarik pada Belum akhirnya. juga sih. Belum juga pada saat itu masih fokus kerja. Oke. Fokus kerja. Terus ya aku sering galau lah, posting-posting galau. Iya. Apa waktu itu aku bikin Iya. tulisannya? It's okay, I'm okay. Iya. Nah, Masih ingat Bang Bubul? Jadi saya iseng lihat itu. Iya. abis lari terus posting terus captionnya itu It's gitu. okay, I'm okay. Nah, saya kebetulan yang iseng-iseng juga nggak ada juga lagi males Iya. lari juga kan waktu itu. Oh tapi itu udah mulai lari lagi sih. Langsung saya reply. Oke. Nah berarti kamu nggak oke. Kalau kamu bilang ketika kamu mengklaim dirimu it's okay, I'm okay, artinya kamu tuh nggak oke gitu. Itu sebenarnya modus ya. Modus. Gombal ya. Jadi dari situ kita sering komunikasi. Iya. Tapi untuk apa namanya? Oh, minat. sorry ini Bang. Kayaknya Mbak Mian dihubungin setelah dapat podium 5 sama Kayaknya pelari ya. hantu. Iya, sebelumnya belum nih. Soalnya pelari hantu harus cari yang setara nih. Dia masih angin-anginan. Maksudnya angin-anginan itu larinya Kadang ikut, kadang enggak. ya jadi bukan ambisi ya. Oke. Karena dia lari hanya lari aja. Pokoknya kalau bisa dapat oke, enggak is oke. Jadi bukan jadi santai dia. Enggak ada target. Gak ada target apa-apa. Enggak ada. Oke. Nggak ada. Pada akhirnya gara-gara it's okay I'm okay udah berlanjut komunikasi. Sebelumnya ada deh yang aku dapat slot free lari di Bali maraton yang 10 kilo. Ya kan setelah kau bilang it's okay. Enggak dong. Enggak dong. Pas Ini itu tuh sensor dulu, ini lagi dibahas dulu pas sebentar. itu yang aku bilang aku mau ikut race 10 kilo nih gimana ya bagusnya. Iya, terus tak kasih masukan. Dikasih Oke, masukan. dikasih Kasih kasih tip. program lah ya. Betul. Kasih tips. Jadi coba lakukan ini. Pakai strategi ini. Didengar nggak tuh Mbak? Didengar dan Didengar ya? itu aku dapat 1 jam berapa menit gitu. Dan setelah dikasih tahu sama Bang Bubul dan ternyata itu terbukti 1 jam. Terbukti 1 jam berapa? 2 menit kalau nggak salah ya. 1 jam 2 Itu menit. berapa kilo? 10. 10 kilo 1 jam. Aduh. Di situ podium enggak? Enggak. Udah. Setelah itu ya Chatnya sambil-sambil. sesekali aja. Jadi bukan regular chat gitu Enggak. enggak. Ya, oke. Setelah itu mungkin nggak larinya di pelayan lagi nih, mungkin habis itu lari berdua ya. Enggak juga. Enggak juga. Benar. Oke. Jadi mulai yang dia komen kayak gitu tuh, terus aku ya namanya cewek, jadinya ujung-ujungnya curhat. Terus aku bilang, pokoknya kalau ada cowok yang mau nikahin yang ngajak nikah aku sekarang, aku mau. Beneran aku bilang gitu. Terus gue bilang Nggak bisa ditantang ya Bang Bubul ya. Terus saya bilang, ayo sudah. Terus dia bilang, yuk, nih, ya. Sudah. Habis itu setelah menikah bukan berhenti lari, malah semakin jadi. Sebelum memutuskan kita ya. Iya. Jadi kan posisinya saya masih digantung nih. Oke. Digantung kan. Cuman karena kan ibaratnya kan saya sudah mulai balik lari waktu mulai dekat itu. Jadi performa saya lagi top-topnya sebetulnya. Endurance-nya udah kebentuk, speed-nya sudah kebentuk. Jadi kalau lagi nungguin belum dibalas chatnya atau enggak janjian belum keluar, wah larinya jauh. Iya. 28, 30. Kaki yang disiksa. Aja kakinya gitu kan. Iya. Padahal itu nggak jadian loh ya. Nah jadian Iya. gitu aja. Tapi begitu sudah oke, klub memutuskan untuk memulai lari lagi, maksudnya lari bareng itu mulai sedikit-sedikit apa pengalaman saya yang sudah saya dapat, apa yang harusnya jangan dilakukan atau apa yang kamu seharusnya lakukan itu tak bagi, tak kasih, tak share. Karena kan saya ibaratnya kamu sebetulnya punya potensi gitu loh. Jadi saya kasih tipsnya. Dan 100% Bang Bubul support banget. Support. Jadi saya bilang kadang dia bilang ini berat atau apa, nggak apa-apa. Kita bahkan saya terpaksa harus turunin pace, kalau lari kan harus nemenin dia kan. Oke. Harus mundur kan, egonya harus saya buang. Biasanya lari pace 5, saya harus lari pace Karena 7, Mbak Mian pace waktu 8. awal-awal nemenin Mbak Mian di pace berapa Mbak Mian? 8. 8 ya. 8. Dari 5 Perdana muterin Suhat, Iya. patung pesawat, pendidikan berdua. Dan keciduk sama orang pelayan. Ketahuan nih gitu kan. Iya.
Dan yang kebiasaan Bang Bubul dari PS5 harus nurunin ego ke 8 itu sebenarnya lumayan sakit ya kaki ya? Bukan, kakinya nggak sakit, cuman hatinya sakit. Bang. Aku bilang sampai kapan saya harus kayak gini? Gitu kan. Harus sabar-sabar ya. Harus sabar-sabar gitu kan. Nah kebetulan ada suaminya ini Ria juga, Julpi nih sering nemenin istrinya lari nih. Jadi iya? harus ngikutin sesuaikan pace istrinya. Tapi pada akhirnya kan kita tuh tahu bahwa sebetulnya otot itu nggak tahu kamu mau lari pace berapa, otot tuh nggak peduli. Kalau ketika memang kita harus larinya easy aja. Kalau perlu nggak usah pakai jam. Oke. By feel aja. Memang jam mengganggu mental sih ya. Ya, artinya kalau kita lagi memang mau lari easy, ya kan? Ya udah ngobrol santai. Yang penting itu apa? Durasi. Iya benar. Jadi saya belajar nurunkan ego, saya larinya mungkin pace 8, pace 7. Kalau secara mungkin teman udah bilang, nanti kamu makin lelet. Enggak juga. Itu adalah satu proses untuk memang ketika kita mau Minum. endurance ya memang terbentuk dari situ. Kalau kita mau ningkatin speednya ya larinya ya speednya Nah, yang ini nih guys. Jadi kemarin sempat ngobrol sama Bang Bubul bahwa kita tujuan lari untuk apa dulu nih? Ya kan? harus ditentukan dulu. Kayak Bang tujuannya Bubul awal lari pokoknya harus pace 5, 4 harus pace 5 dan harus PB setiap harus PB setiap event. Nah, which is sebetulnya Ketika salah, gagal guys. PB Salah itu setiap guys. jangan diikuti karena kita nggak mau nanti istilahnya ada yaitu ada injury, cedera, terus kalian harus mengalami hal yang ibaratnya saya sudah Dan alami. Bang Bubul tadi cerita bahwa beliau blackout itu emang nggak sadar dan tiba-tiba langsung tubuh jatuh aja. Jatuh aja. Dan itu bisa terjadi kapan dan mungkin juga di race ya kayak kita kemarin kita ngomong Jakim itu banyak teman-teman yang mungkin lelahan, pingsan, blackout ya itu tadi kadang kita harus kadang itu memang kita latihan. Saya punya target latihan seperti ini, harus lari dengan pace ini, target seperti ini. Tapi ketika kita sudah turun di hari H, kita harus lihat faktornya apa, cuacanya seperti apa, kondisi badan kita pada saat itu merespon cuaca seperti apa. Jadi kita nggak boleh egois. Saya harus targetnya segini, no. Jadi ketika hari itu juga kita harus lihat kondisi dan kita harus dengerin badan. Jadi nggak boleh egois, istilahnya nggak boleh. Berarti kalau misalnya memang tujuan kita memang obes dan mau nurunin berat badan, kita nggak usah perlu mikirin pace ya. Nggak usah. Endurance tadi, durasi kalau waktu saya bilang durasi cukup. Ya kalau mamanya ketemu teman, larinya gitu-gitu aja nggak apa-apa. Yang penting saya sehat. Iya. Gitu kan. Kita goalnya adalah sehat. Karena kita jangka panjang. Kita mau ini jadi satu pola hidup, lifestyle. Bukan untuk semacam musiman gitu kan. Bener. Karena ada triknya juga. Kita nggak mungkin kita pun berdua lari nggak ada istilahnya ada satu titik bosan kita nggak pengen lari ada. Tapi ya itu tadi kita harus punya cara bahwa ini memang ya gimana kalau kita maunya sehari nggak minum atau nggak makan gitu kan. Jadi kita sudah terbiasa di situ. Dan memang waktu Bang Bubul sempat ngomong perihal durasi yang harus dicoba. Karena saya coba lari 5 kilo dengan pace 6 besar atau 7 kecil pun ternyata saya coba lari di pace 8 dan 9 pun kalorinya itu yang keluar berbeda. Beda. Iya, walaupun jaraknya sama sebenarnya. Sama. Tapi dia lebih lama proses pembakarannya. Iya, terus benar. recovery kita jadi lebih cepat. Betul. Cepat sekali recovery-nya. Bahkan besok pagi ketika kita lari lagi dengan durasi yang sama atau maksudnya ditambah 5 menit, nggak kerasa capek. Iya. Tapi kalau kita paksakan umpamanya tadi Mas Randy bilang, memang nih enak nih hari ini kerasa enak nih, enak ini saya ajar pace 6 aja gitu kan 5 kilo enak ini. Memang mampu enak, tapi begitu kita sudah pulang istirahat dulu agak pegel gitu ya. Besoknya mau lari. Kadang kan kemarin pace 6 nih, harusnya hari ini bisa. Begitu kita coba mau lari pace 6 lagi, kayaknya badannya nggak mau. Iya, kadang kayak gitu. Tadi. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya apa dulu. Karena kita jalan kaki pakai power pun selama 1 jam pun akan lebih banyak kalori yang terbuang ya daripada kita mungkin lari pace kilometer 10 pace
dapat 1 jam, otomatis kalori yang terbuang PES 7, PES 8 pasti kurang. Iya, soalnya karena itu tadi otot cuman kenal 2. Dia cuman kenal durasi sama intensitas. Jadi dia enggak ngerti pace. Bahkan dia enggak ngerti ini hiking atau jalan, dia enggak ngerti. Iya. Dia ngertinya pokoknya intensitasnya kan, intensitasnya dan durasi. Jadi di situ kuncinya sebetulnya kalau kita mau bangun endurance-nya dulu di situ. Intinya intinya kacamata lagunya Mbak Mian tuh. Kalau sudah update story. Intinya kita ketika lari kita harus tahu tujuan kita ya. Yeah. Kita mau kejar podium kah kayak Mbak Mian, atau kita memang mau turunin berat badan kah gitu, dan atau kita seperti Bang Bubul awal-awal lari pokoknya setiap event harus PB gitu. Tapi ketika kalian nggak PB ya udah sempat drop dan udah hilang kayak motivasi. kayak berpikir kayak percuma aja aku lari terus yang seharusnya kemarin PB kok ini kok gagal gitu kan. Nah, jadi itu tadi intinya tahu tujuan kita lari ini untuk apa. Dan saya masih penasaran dengan Mbak Mian setelah juara apa tadi event trailnya? Biut. Jadi pertama kali Biut, Mbak Mian ini langsung potensial 5 guys. Dan itu juga tadinya mungkin 4 ya. Aku kesalip karena belum ngerti kan. iya. Kan aku pokoknya yang penting lari-lari. Cuman berapa ratus meter sebelum venue tuh Iya. ada mbak-mbak nyalip aku. Iya, nggak ngerti nih. Nggak ngerti, Iya. nggak ngerti kan? Santai aja. Karena Santai kan nggak aja. kayak di route kan. Kalau route kan Bener. diikutin sepeda pasti. Bener, ini enggak disalip. Abis itu aku dengar suara dari venue tuh, ya selamat ini dia potensial. Hah? Apa nih? Karena pertama kali ikut trail. Iya, nggak dan- ngerti. Iya, nggak ngerti dan di situ Bener. ternyata potensial 5. Bener. Setelah itu event apa Mbak? Dapat podium. Acaranya KPC ya waktu itu. KPC K3. Juara 1. Juara Nggak 1. ada lawannya. Ini aku lari sendiri nih. Itu route? Route. Iya. Tak 5 kasih kilo. pinjem sepatu karbon. Iya. Sepatu Di situ balap. langsung dikasih sepatu balap ya. Benar. Ini salah satu gearnya pelari hantu nih. Benar. Yang Kasih bisa terbang pinjam. melayang itu ya. Kasih pinjam. Itu berapa kilo Mbak? 5 kilo. 5 kilo. Tembus berapa menit? 26. 26 ya. 26 pes berapa tuh Mbak? 5 kecil. Padahal rutenya kan naik turun. Iya, PIS 5 kecil. Oke, setelah itu mulai tertarik nih program nih. Ada Lumayan nih event. buat jajan nih gitu kan. Berarti setelah itu Mbak Mian pokoknya ikut event harus target podium. Enggak juga. sih. Nothing tulus aja. Sesuai berjalannya program aja ya. Pokoknya kalau dapat ya syukur, enggak ya enggak Oke. apa-apa. Gitu aja. Untuk event pertama kali selain Biut tadi yang paling awal banget nih. Yang sangat berkesan apa? Sangat berkesan. Banyak banget sih, semua berkesan sih ya. Yang paling berkesan Bayan kemarin sih. Bayan ya? Oh iya, Bayan Mbak Mian podium. Podium 3 dan Dan di situ ada suatu kebanggaan pelari bisa nasional ya? berdiri. Bener kan? Ada Iya, Irma. ada Mbak Irma di situ. Irma sama Susi. Wah, Mbak Irma. Tolong dong brand Mbak Irma kan pakai Puma nih. Mbak Mian mungkin bisa lah. Kecipratan ya. Esik lah mungkin ya. Dan Mbak Mian juara 3 di situ. Juara 1 Mbak Irma. Irma. Oh, itu 10 kilo. 10 kilo. 10 kilonya Bayan ada elevasinya kan? Enggak. Enggak, flat aja. Tapi saya dikorbanin dong. Peserin ya? Saya suruh peserin gitu kan. Peserin itu katanya. Ya sudahlah jadi. Iya berarti uang pembinaan bagi 2 sama Bubul. Karena ada peser. Dan itu memang program waktu menuju Bayan itu untuk Iya, ada target lah ya. ada. Ada target dan memang bakal nyangka di posisi 3 atau Nggak nyangka sih. nggak nyangka ya? Karena pas di venue itu tuh di garis start udah ngelihat tuh, udah ngelihat ada itu, ada kan kita tahu orangnya gitu Oke, aja. iya. Nggak mungkin lah ini. Terus kita juga di garis startnya itu nggak yang di depan banget, masih di belakang. Iya. Orang Mbak Mian ngomong potensial, jadi di pinggir semua orang. Iya kan? Kalah kita. Kita ini dari Sangatta nggak ada yang kenal gitu kan. Iya, bener-bener. Terus dari gayanya aja beda gitu. Yang lain udah pakai Bayan tahun ini ikut. ikut. Oh. Kita dapat undangan Dapat di sini. undangan kan. Kalau yang menang kan Nggak dapat perlu undangan lagi. war. Nggak perlu kayak kita sedia laptop 5, HP 2. Mbak Mian malah diundang guys.
Dan Gitu. insya Allah Mbak Mian juara 1 sih nanti tahun Dan ini. itu perdananya aku di peserin sama Bubul. Sebelumnya Saya nggak pernah mau mes. nggak pernah mau peserin. Nggak suka. mes. Berjuang sendiri gitu dia. Cuman kebetulan kemarin tadinya kan saya mau ngejar masternya juga yang 10K. Cuman saya bilang saya tes dulu aja lah kaki saya mau nggak. Karena kan semakin usia ini kita semakin tahu gitu loh. Nggak setiap kali badan ini mau diajak kompromi. Betul. Kita lihat ya kita tidurnya cukup enggak, istirahatnya cukup enggak. Akhirnya saya bilang ya sudahlah. Jadi saya cuma dampingin aja. Cuman saya dimarahin. Marahin juga. Ternyata nggak enak punya peser. Nah, Nggak enak. Jadi kan, Beneran. jadi kan Aku saya nggak bilang, suka pakai peser ternyata. jadi saya bilang, kamu udah terlambat ini berapa detik ini? Come on, move. Pokoknya- Sambil lari tuh. Sambil lari dia teriak-teriak Mas Ren. Ayo, ini pokoknya Iya. kalau aku terlalu Jangan kencang kendor, tuh jangan fast. kendor. Jangan kendor. Ya, jadi Malah ganggu ya? Ganggu. Jangan. Terus aku bilang, bisa diam enggak? Habis itu aku tinggal ngacir. habis itu tampilin aku nyari jalan kan maksudnya supaya tapi kan macet gitu. Macet, Jadi kita sempat ketemu lost. sama yang 5 kilo waktu itu Oh, pas di gabung ya. di water dia. station terakhir. Sempat lost. Tapi aku malah senang nggak ketemu. Dia sudah kayak udah orang kayak mau ini sementara aku lari B4 masih enak aja kayak ngoceh aja gitu dia kan dia Kan bilang gitu. kesel. Tapi PB itu Mbak. PB. PB berapa waktunya 10 kan 49. dibayar 49. 49 kecil, hampir 48 itu. Ya. 49. dan finish strong. Strong. Senang dia. Senang. Saya Bayar. juga senang. Saya senang. Pas dikalungin potensial 3H beneran ini. Senang. Padahal tadinya mikir nggak mungkin lah gitu. Yang penting aku ngejar PB aja gitu aja sih. Nah, itu di root tuh. Di root. Berarti prestasi di root ada Bayan, kemudian ada apa lagi, Mbak? Samarinda, Mahakamran. Oke, ya sempat Itu dulu ya, podium ada ya. 3 juga. Podium 3 juga. Dan pada akhirnya kenapa lari ke trail? Ke trail karena apa ya? Pokoknya kita itu kalau waktunya lagi pas, ada race yang kilometernya bisa kita ambil aja. Ambil di trail. Dan setelah Biut, Setelah juaranya ada di IKM. enggak dong. IKN itu event nasional juga kan, Mbak? Road. Yang Yang IKM road. Yang road yang baru-baru ini. Itu ya. Gacor itu. ngacau juara 1. Juara 1. Startnya telat 15 Telat menit. 15 menit. Jadi semua tuh udah pada start. Kenapa tuh telat 15 menit? Kita nggak lihat updatean di Instagram. Mereka Dimajuin jam. mereka bilang tadinya tuh 5.30. 5.30. Itu Diubah jadi 5.45. Pas kita ngambil BIB itu mereka bilang katanya, saya nanya, Mas besok jadi 5.45. Ya, tapi 5.30 siap aja. Ya sudah. Oke. Lah pas 5.30 kita masih jalan kan. Kita berjalan dengar Indonesia. Aku bilang, Kan jalanan What IKN the- lebar tuh Iya, Mas iya, Ren. iya. Venue-nya di sebelah sana, kita jalan di sebelah kiri. apa ini kok Indonesia Raya? Kan kita belum start, Bos. Aku bilang, Iya. ya sudahlah, kita masuk ke hotel dulu. Masuk ke hotel numpang ke toilet, Ke toilet sebentar. Habis itu menuju garis start. Iya kan? Bareng lah sama di garis start itu kan rame. Kita sudah siap-siap. udah. Ayo, sudah siap-siap. Terus ada mas-mas. Mas mau ikut yang berapa? HM. Loh, ini yang 10K. Loh, yang HM? Udah Sudah dari dari tadi tadi. 15 menit yang lalu. Loh. Kayak mana? Muka kita berdua itu langsung bilang. Sambil lari sambil ngeset Aku jam. langsung bilang, terus saya bilang sama dia, Nggak usah "Jak, di-push. push tapi don't push too hard. Karena kalau kita ngejar nanti kamu burn out, kamu nggak bisa catch up lagi. Iya, iya. Udah nge-push tapi ya sebisanya aja. Cuman tetap aku juga ngegas Dibilang ngacir jangan gitu. terlalu di-push, tapi dia udah ngacir. Terus udah nggak ada orang ya mau nggak mau aku ngejar dong. Bener, ya bener, kan? bener. 15 menit sudah nggak ada orang, nggak ada peserta HM tuh nggak ada. Dapat podium 1. Kita hajar semua sampai habis. Kita Sampai ketemu ujung-ujungnya habis. tuh udah mau 2 kilo. Sisa- Peserta terakhir, Hah? iya udah mau 2 kilo tuh kita ketemu. Kalau Jauh kan yang- berarti? Yang cewek posisi nomor 1 tuh saya dapat itu di kilo 13. Itu cewek nomor satunya itu saya dapat di posisi di 13 kan. Jadi kita sudah nyalipin berapa? 200 orang, 250-an lebih itu kita salipin semua itu kan. Nah pas kurang berapa? Tak lihat habis saya papasan sama dia terakhir itu. Udah ada. Paling enggak dia nomor 2 lah. Dia bilang kan. Iya, iya, iya. Paling enggak dia nomor 2. Oke lah dia. Nah saya sebelum finish sudah malas. Jalan aja lah. Jalan.
Begitu saya udah finish jalan gitu kan, masih cepet terus baru dia. Tapi dia yang tahu detailnya kayak apa itu. Soalnya Iya. Dan langsung 5 dikalungin potensial 1. 50 meter sebelum garis finish itu tuh yang potensial tadinya 1 tuh udah di depanku tuh. Dan dia pakai pacer kiri kanan. Oh gitu. Jadi jalurnya itu kan belok terus nanjak. Nah, pesernya lihat ke belakang. Aku baru nongol nih dari persimpangan. Terus ngasih tanda dong yang pesernya. Ada nih cewek nongol. Ayo push lagi. Terus aku mikir, ini tanjakan terus udah mau finish. Aku minum dulu lah. Minum Pocari dulu, tarik nafas dulu kan. Minum, terus aku pikir aku harus pakai strategi nih. Kalau langsung kupus ke tanjakan baru ke venue, tenagaku habis ya kan. Karena harus nyebrang dulu. Karena hidrasi penting juga ya. Benar. Jadi sebelum kupus aku nyebrang dulu. Nyebrang pas masih di yang rata, baru tep. Abis itu pas aku di seberang sini, pesernya ngeliat ke belakang. Posisiku di mana gitu kan. Yang potensial yang cewek baju hitam ini di mana. Ternyata udah nggak ada di belakang, ternyata aku udah di sampingnya dong. Di sampingnya abis itu aku kugas sampai finish. garis ini. 50 Padahal meter sebelum finish. yang tadinya potensial 1 itu tuh udah di peserin itu Marshall sepeda. Kan potensial Iya, benar. 1 biasanya ditemenin. Kusikat. Sikat. Padahal 15 menit ya. Iya. Apa kabar kalau start bareng? Kalau start bareng sudah pasti kita menggila, enggak karu-karuan sudah. Mungkin beda lagi strateginya kan. Ini kita karena dari awal udah ngupus jadi ya. Tapi aman, Mbak. Apa maksudnya finish aman? nggak ada? Aman. Tapi baru kali itu sih yang finishnya sampai mau muntah kuning. Ya. Finishnya memang untuk Harga diri nih bos. Oke, itu di event IKN dan kita mungkin sedikit ngulik tentang ini nih. Ada piala bahasa sebutnya gimana sih? UTMB ya. Jadi UTMB ini sebenarnya event apa nih, Mbak? Ultra Karena Trail UTMB ini saya lihat kan Mont di seluruh dunia ada kan? Iya. Dan katanya sih puncaknya semuanya pengumpulan poin itu ada di Spanyol ya. Apa di mana? Mont Blanc. Iya di Chamonix. Mont Blanc ya di situ ya. Dan Indonesia salah satunya di Toba. Satu-satunya di Indonesia. Tanggal berapa kemarin, Mbak? Tanggal 14 ya. 12 sampai 14. Iya. Kita tanggal 13. Baru-baru masih hangat nih, guys. Hangat. Ini ada mungkin bisa dijelaskan, Mbak, ini kemarin Mbak Mian ikutin apa sih Trail of the King ya? Trail of the King. Dan ini memang tahunan ya? Tiap tahun. Ini udah Ini ke tahun berapa kedua. Ini tahun kedua. Tahun kedua. Kemarin Mbak Mian, Bang Bubul sama Bang Munir ya? Bang Munir, Bertiga bertiga dari perwakilan dari Kutai Timur. Dan ada lagi nggak sih selain Kutai Timur? Di Kalimantan Timur ada yang ikut? Mungkin ada ketemu teman-teman? Balikpapan ada. Balikpapan ada yang ikutnya. Dan Mbak Mian potensial berapa? Potensial 5. Potensial 5. Dan ini event internasional, guys. Dan Mbak Mian ikut berapa kilo? 28. 28. 28 kilo. Oke. 3 jam 45. 3 jam 45. Elevasi? 1300. 1300. Dan sempat kirim doa ke Mbak Mian dan ada sedikit kendala yang mungkin nanti diceritakan. Tapi sebelum ke situ, programnya seperti apa nih, Mbak? Sebelum ke event ini? Berapa lama? Kita dari Januari. Januari 2026. 2026. Seniat itu kita. Daftarnya di Maret. 2026. Iya. Oke. Tapi kita udah latihan dulu. Latihan. Apa aja tuh, Bang? Programnya mungkin singkat aja. Ngapain Yang aja? pasti sih kita itu Latihan hill. latihan banyak elevasi. Karena sama endurance. yang berteman sama Mbak Mia di media sosial kadang beliau nggak tahu ke Rantau Pulung ya. Iya. Ke Rantau Pulung dari mana? Dari rumah ya? Ukur jalan, betul. Berjalan. Rantau Pulung, guys. TikTok ya? Kita itu apa sebenarnya programnya bisa dibilang itu Suka-suka. suka-suka. Iya. Makanya kan saya Lagi pengen lari ya. punya lari. kaos namanya pelari suka-suka gitu kan suka-sukanya gitu. Iya, terserah Tapi aja. sebenarnya tetap meskipun suka-suka kita ada patokannya ya, terutama latihan elevasi itu penting. Terus long run itu kita lakukan long run itu sama long run trail itu kita harus ada. Jadi harus ada. Jadi kalau mamanya kadang entah itu hari Senin atau hari Selasa pulang kantor, saya langsung ajak dia, ayo kita lari long run berapa? 28.30. Iya loh. Sampai rumah jam 9 malam. Iya, Mbak Mian start dari rumah, saya lihat lewat depan sini ke Soekarno-Hatta, putar, finishnya di Atake. Jam 9. Iya, itu salah satu program sebelum ini ya berarti. Iya.
Dan Rantau Pulung kemarin berapa kilo totalnya dari 29. Iya, 29. TikTok ya 29 ya? 30 kita. Kita 30. putarin dulu ke Kabo. Iya. 30. 30. Panas-panasan. Siang ya Dan Pak. kita yang Dan lagi nggak ada water station loh ya. yang pas kumat-kumatnya itu kita seminggu long run di atas, pokoknya 28 sampai 30 seminggu itu ada 4 kali. Senin. Kayak mana ya long run 4 kali seminggu itu, dan kita berdua aja gak capek kita ya. Enggak iya. Karena pace-nya lari santai Tapi aja. diimbangi sama visio atau gimana? Enggak juga. Enggak ada juga ya? visio, enggak ada visio. Tukang pijat mungkin? Enggak. Enggak ada. Aku sih paling sesekali. Sesekali kalau dia kadang oke. bilang aku mau ke visi ke Pijit aja pijit, sih. Itu visio enggak. Tapi di Rantau Pulungnya sampai di mana ya Mbak? Nggak sampai ke kota. Udah sampai kota. Oke. Karena Itu kita waktu lumayan itu udah kan, kehabisan naik air minum, iya, jadi jangan kan kita ke nggak ada Jawa. support. Nah, kita kan kalau lari support sendiri. Bawa uang tapi sana nggak ada toko yang jual. Iya. Dapat berapa elevasi kalau tektokan? 1000-an. 1000-an ya? Iya. Lumayan. Di 30 kilo itu ya? Dan itu bukan sekali aja saya lihat itu. Siang-siang. Siang-siang. Panas-panas gitu. Jadi cuman sering saya itu, kita itu suka ini ya. Jadi mungkin nggak tahu, tiap orang beda. Kalau kita tuh suka simulasi. Jadi kalau yang Toba kemarin kita spesifik Toba, karena Toba itu rute awalnya 5 kilonya itu road. Terus nanti sama yang 3,5 kilo terakhir itu road, flat. Yang di Oh tengah-tengah- dia kombinasi ya? Iya, yang di tengah-tengahnya trail gitu kan. Nah, begitu kita lakukan yang di sini, saya selalu approach ke dia, saya bilang, kita harus simulasiin. Berarti sebelum kita latihan elevasi, kita road dulu. 4 kilo road, Baru masuk hutan. elevasi sampai 1000 berapa, 1200, 1000, habis Baru itu ke road di close-nya road lagi. Jadi untuk pick up. Jadi kita melakukan 3/4 dari total mini race ya. jarak itu Benar. dengan simulasi yang benar. Jadi kita tidak mau ada orang yang mungkin lebih suka ya race-nya umpamanya katakanlah umpamanya Kerinjani berapa, umpamanya elevasi 2000, 3000. Ya udah kita lakukan elevasi umpamanya 1500, Ya, 1600. setengahnya. Latihan elevasi udah habis itu selesai. Selesai. Enggak, kalau saya enggak. Sebelum naik umpamanya saya pelajari dulu rutenya berapa, grade-nya berapa persen, ininya berapa. Oh ada roadnya dulu sekian, ya udah berarti sebelum lari, sebelum mulai kita main elevasi, ya roadnya itu kita simulasi Oh dulu. berarti Bang Bubul harus tahu detailnya dulu ya? Betul, jadi kita ndak asal Kita nggak fokusnya ke elevasi aja nih. nggak mau, harus mensimulasikan sedemikian rupa mendekati. Nah kalau seandainya Kayak gitu. cuaca nih Bang Bubul. Cuaca. Karena kan cuaca kita di Ngata sama di Jawa apalagi kayak di Beda. gunungan beda kan. Betul, betul. Kadang kan kita terganggu juga tuh. Bener. Itu gimana tuh? Kalau itu yang makanya yang saya pelajari kan cuaca waktu itu kan dibilang Toba itu panas. Karena di atas itu panas. Makanya kenapa kita latihannya di sini jamnya saya Siang-siang. startnya selalu Toba saya cek jam berapa? Startnya jam 7. Kita latihan jam 7 di sini. Panas kayak gitu, Kita pernah gas panas. keliling ke Sangatta Lama, finish jam 12 siang. Jam 12 siang itu kita finish sudah berapa kali? Bahkan main ngetrail pulang jam 12. Ya memang kita simulasi. Iya. Jadi sedemikian rupa, kadang hujan pun Gas. ya sudah gas. Iya makanya. Hujan pun gas. Karena trail nggak kenal nggak kenal hujan. ini kan. Jadi saya berusaha sedemikian rupa mereplikate kondisinya supaya maksudnya badan ini bisa mengakomodir. Mau kondisi cuaca apapun ya. Enggak apa-apa gitu. Makanya kadang lari malam, kadang Iya kayak waktu kadang itu lari yang race-nya start jam 3 subuh. jam 3 subuh. Kita latihan malam-malam di Azalea. Latihan malam. Iya juga. benar. Jadi itu tadinya nggak ada orang latihan di Azalea malam. nggak Sampai ada. katanya ada lihat apa. Iya, nggak ada kan. Enggak sih, aman aja. Maksudnya Aman kan aja. saya yang juga approach juga bilang, ayo kita latihan malam. Ngapain? Biar latihan malam aja, biar badan ini nggak kaget. Karena kalau begitu malam, kita pakai lampu terus lari gitu nggak biasa, confidence-nya hilang. Benar. Dan kalian kalau mau ikut lari trail masih berharap sama teman, mending gak usah ikut trail. Nggak, Nggak usah. Kalau menurut saya sih. nggak. Karena kita sakit ya kita sendiri evakuasi Sendiri, diri sendiri betul. gitu. Jadi mungkin dipikirkan dulu Berjuang sebelum ikut. sendiri. Prinsip kita satu yang kita pegang sampai sekarang. Di jalur kita sendiri-sendiri. Benar. Kita saling tinggal pokoknya. Jadi kalau di road dia yang saya tinggal, tapi kalau di trail saya yang ditinggal. Kalian mau Bubul peserin lagi kemarin di UTMB nih. Enggak, saya ditinggal jauh sama dia. Tadinya kita bilangnya strateginya nanti kan roadnya ini 5 kilo. Ya udah aku temenin sampai roadnya. Nanti pas sudah naik kamu lanjut. Ternyata enggak. Dari start saya udah ditinggal sama dia.
bus. Tinggal saja. Jadi pokoknya kita sendiri-sendiri. Itu ada pelari luar. Banyak ya? Banyak. Dari 34 negara ya. Potensial satu dari mana, Mbak? Indonesia, atletnya Jawa Barat kalau nggak salah. Iya. Dan dia emang gacor sih. Gacor. 5 kilonya dia aja 21 menit. 21 menit. Dan masih muda Mas Ren. Iya Jadi, sih. usia itu nggak bohong. Saya lihat di Rinjani juga kayak gitu, Mbak. Muda-muda malah yang dapat gitu. Dan cerita dari Bang Firman memang dia setelah belajar dari Rinjani katanya selain kita fokus latihan elevasi, katanya fueling juga itu harus dipelajari. Karena yang Ngaruh juara di banget, sana itu malah mereka nggak bawa apa-apa, dia cuma butuh energi gel aja. Iya. Dan banyak gitu Karena mereka kita bawa. butuh yang instan kalau pas lagi begitu. Gitu. Nah, itu yang katanya yang belum dipelajari sama teman-teman di sini gitu. Terlupakan tentang hal itu. Nah, itu penting banget. Iya, dan itu ternyata strateginya karena pada saat itu pernah mereka nanyakan apa sih gitu. Ternyata memang harus banyak. Harus. Jadi kalau nggak biasa seperti saya misalnya nggak suka EJ gitu atau apapun itu gitu. Harus Mas. Harus ya, mau nggak mau ya. Jadi kita pernah ngeliat tuh di Instagram. Jadi 1 gel itu setara sama kalau Mas Randy suka makan kurma. 1 gel setara sama 7 kurma. Oh, gitu. Sementara kalau kita rest itu tuh kayak kemarin butuh 4 gel. 4 gel bandingin sama kurma. Mau bawa sekilo kurma. Betul Nah, Apalagi kan masih dicerna, kan nggak bisa langsung masuk ke bloodstream. Tapi kalau gel langsung masuk. Jadi pick up tenaganya lebih cepat gitu loh. Karena saya rasa kalau pakai gel lu semakin haus gitu karena manis pekat banget kan dia. makanya pas latihan kita harus coba dulu simulasi. Dulu. Jangan coba yang baru Nggak pas boleh race. Nggak boleh. Sama kalau rest jangan pakai sepatu baru. Nah itu. Nggak boleh. Oke, berarti pada saat itu targetnya sebenarnya memang di mana, Mbak? Di event ini. Event ini cuma Karena ini sekalian pulang kampung nih, guys. kalian pulang kampung, jangan bikin malu lah. Masa Oke. eventnya udah di kampung sendiri, Iya. nggak dapat apa-apa. Iya, Makanya aku bilang waktu itu ke Mas Randy, aku nggak mau ikut podcast kalau nggak dapat Iya, apa-apa. Iya. Dan ini hasilnya, guys, dibawa di sini. Iya. Dan kendalanya apa pada saat itu, Mbak? Kram Di kilometer? di kilometer 13-an. Puncak. Karena kita kan nggak pernah lari yang teknikalnya nanjak terus habis itu Dari kilo 5 sampai kilo 13 itu ini terus. Treknya batu atau pasir? batu. Campur. Campur ya? Campur semua. Iya. Itu aku kram perdana kram seumur hidup. Di kilometer 13. Memang kalau kaki udah kram nggak bisa Aduh, ngapa-ngapain. kayak mau nangis rasanya. Itu tuh pas di kilo sampai kilo 7, aku masih di posisi 7. Karena yang di depan Iya, karena teman-teman di Sangatta live tracking tuh, lihat tuh. posisi 7 aku mau nyalip nggak dikasih sama yang depan karena kan jalurnya single track. Iya, saya lihat tuh. Jadi kalau kita mau nyalip nggak bisa bahaya kan. Jadi aku harus nunggu Karena dia nih. kayak rumput gitu ya. Benar, kalau salip dikit kan takut juga ya kan. Ya udah aku tunggu momen yang pas aja buat nyalip. Jadi pas nanjak aku salip tuh 1, oh lumayan. Habis itu ditanjakan lagi ke salip tuh lagi 1. Oh lumayan nih, makin semangat dong. Jadi pas ditanjakan itu hajar terus kan. Jadi latihan ini tarik napasnya cuma sebentar aja, berapa detik habis itu lanjut lagi. Pas di checkpoint 2 tuh pas puncaknya. Aku udah posisi 4. Iya. Aman dong, pokoknya aku nggak mau berlama-lama di situ. Iya. Pas udah turunnya terjal, aku berhenti dulu nih. Mau lewat mana nih? Iya. Iya harus mikir dulu kan karena terjal terus cuman ada kecil di antara bebatuan. Kalau mau lewat kiri nggak bisa, tetap harus nekuk kaki kan. Benar. Aku mikir, ini nih yang pasti kram nih aku nih, karena harus nekuk mau nggak mau. Pas aku turun, Dan benar feelingnya. ketarik. Tapi emang udah feeling dari awal aku harus semprotanku harus kutaruh di yang gampang diambil. Waktu itu ada orang Jepang tuh di bawah. Aku udah teriak, dia langsung lihat ke belakang. Kenapa? Please, gue gituin, take my medicine please, gue gituin. Dibantuin, untungnya baik kan semuanya. Diambilin terus disemprotin. Pas aku lagi stuck di situ, ada tuh orang luar badannya gede, Ukraina kalau nggak salah. Cowok, kebayang kan, tinggi bongsor, ketimpalah. Badan dia ke pada saat dia turun itu dia jatuh. jatuh karena emang securam itu. Terjal banget. Ketimpa ya pokoknya udah Mau marah orang Ukraina lagi. nggak bisa ya kan? Ya udahlah gitu, ya udah
Habis itu aku dibantuin sama yang si orang Jepang ini sampai yang rutenya aman, yang bisa aku iniin lah, ngelurusin kaki. Karena setelah kram itu terasa pegelnya masih ada kan, walaupun sudah nggak kram Pegel kan. banget. Iya. Dan itu aku perdana ngerasain kram, terus kakiku ini dua-duanya kayak jelly, kayak nggak ada tenaganya gitu loh. Oh, Iya bener-bener Terus habis itu aku disalib sama orang Singapura tuh, si Ray apa gitu namanya. jadinya di posisi 5. Disalib lah aku sama dia di situ. Udah go ahead, aku gituin aja. Udah mulai dari situ pas di water station terakhir diingetin lagi sama Marshallnya kan, Mbak posisi 5 gas masih bisa, ini turun aja. Ya gimana? Aku di WS di ininya di medisnya nyari semprotan, mereka ternyata masih nyariin lama. Aku nyari es batu masih nyiapin lama. Ya udah aku gas aja. Ternyata masih bisa. Oh iya. Dan sampai finish. Dan sebelum finish itu udah panas banget ya. Panas. Terus ngelihat Startnya rutenya jam berapa? jam 7. Oh, jam 7. Ngelihat gundukan kecil aja tinggi. Karena ototnya udah capek kan. Bener. Terus pas aku mutusin mau jalan, lihat ke belakang, mampus ada cewek udah ngejar. Enggak, aku gas lagi ya, ternyata masih dapat. Dapat di potensial 5. Potensial 5. Iya. Dan pertanyaan juga nih, di sini kan aku lihat nih ada 2. Itu kenapa, Mbak? Ini dari kategori umur 35 sampai Oh, 39. berarti di kategori ini Mbak Mian ada di posisi 2 kedua. dan UTMB dia ada per kategori usianya juga ya. Ada yang jaraknya agak jauh dari 20 sampai 34 ya. Iya. Itu pertama kategorinya, terus habis itu yang 35 setelah itu 35 sampai sampai 39. Terus 40 40 sampai 45. 44. Oh, 44 ya. Terus 45 sampai 49. Jadi kalau teman-teman ikut jangan Banyak berkecil hati kesempatan. karena kalian masih bisa, karena akan mendapatkan lawan yang maksudnya itu seumuran. Orang. Oke. Dan itu akan diambil setiap kategorinya itu 3 pemenang. 3 aja yang dapat. 3 dapat plakat, 3 dapat plakat. Kan tetap motivasi. Benar. gitu loh. Meskipun kita nggak pulang bawa istilahnya, weh menang. Karena gabus-gabus." podiumnya kan cuma Tapi 1 buat kayak sampai gini 3. Kan itu reward buat Iya. diri sendiri kan, pencapaian gitu loh. Dan puluhan orang yang kita lawan. Benar. Iya. Jadi itu kalau di race lain kan mungkin belum menerapkan hal tersebut. Benar. Jadi itu dari salah satu Karena beda motivasi. usia, tenaganya beda, Bu. benar. Benar. Iya. Dan mungkin next mau remedi lagi atau Pengen. ya. Aku merasa ini juga sih. Tadinya udah nyiapin 5 fuel nih, 5 more 10. Terus Anjir. aku kayak ngegampangin gitu. Udahlah sayang, udah Panjang, sisa sisa 1 nggak udah dibeli. sisa sekian kilo dan udah tinggal flowing aja, kayaknya nggak perlu deh. Harusnya tetap. Terus kayak udah kesugesti aku itu butuhnya yang kafein. Karena berasa banget kalau yang si M itu pakai yang ada kafeinnya langsung bus. Langsung instan. Jadi yang tadinya mau pegel-pegel nggak jadi. Nggak jadi. Itu kan paling ya 30 detik itu Ini udah aku udah kram mau minum lagi itu nggak ada kafeinnya, salah juga sih aku, salah strategi. Jadi mikir nanti Jadi bakal remedi. tahun depan aku mau nyoba di kategori yang sama, aku harus bisa. Oh, pendaftarannya gimana? Dia sistem ini juga ballot gitu. Enggak. Enggak ya? bebas, lama kok dibukanya juga lama. Jadi langsung. Dan pesawat berapa kali transit? Kita enggak ada transit karena dari Karena ke Surabaya langsung. Surabaya. Tapi kalau dari Balikpapan tuh dari Samarinda transit Jakarta. Jakarta pasti. Oke. Transit Jakarta aja. Dan saya sih lihat juga view-nya oke gitu. Iya, Terbayarkan. Vibe-nya sih. vibes-nya ya. Jadi berasa beneran apa ya, kayak bukan di Indonesia kalau saya bilang gitu. Iya. Vibe-nya itu Iya. seneng. Mereka semua tuh saling nyemangati. Peduli bener. Peduli. Oke. Bahkan ketika saya kram, ya sama kramnya di pucuk itu. Jadi saya itu udah tengkurap kayak Superman gitu aja kan. Terus kakinya orang lewat di sebelah kepala saya gitu kan. Mereka pada nanyain gitu. Ayo oke. Karena jalannya oke. sempit memang ya. Sempit. Iya. Dan kalau agak pinggir dikit kurang udah. Iya. Iya. Dan mereka selalu helpful. Para peserta itu helpful. Kalau kita ngelihat lagi apa ditanyain perlu dibantu atau apa. Bagus sih. Makanya UTMB milih di Toba itu karena dapat gunungnya, Iya. dapat bukitnya, dapat danau,
dapat sawah-sawah. Dan Kalau di trail yang lain kan nggak ada yang kayak gitu. dan sinyal bagus kan ya di sana. Sinyal ya? bagus. Iya. Jadi kita diwajibkan untuk selalu on. Kalau nggak on, Handphonenya harus bisa di live tracking. tracknya harus di. Karena kita bisa kirim emergency dari situ. Kalau kita klik gini, mereka langsung notice. Iya, itu Iya. dia. Emergency langsung notice posisi Anda di mana, berapa menit lagi tiba. Jadi kita ngerasa safe, secure. secure ya. Karena saya lihat ada potongan video dari ada Kang Aib juga ya nih. Iya, betul. Dia yang bikin rute. Sampai ada yang mandi baru tuh Panas, jalan aspal. emang panas banget. Saya bilang ini lari sambil basah banget nih, ini nggak lecet apa ya? Nah, situ. Dan mungkin setelah UTMB ada program apa lagi? Target ada event apa? Bulan depan Mian ikut. Apa tuh, Mbak? JOTR, Sea Track. Jadi ke Jurnas apa namanya? Bukan ke Jurnas ya. Asia Ini Tenggara. udah Asia Tenggara. Asia Tenggara, mewakili Kalimantan Timur atau Indonesia? Indonesia. Oh, Mbak Mian termasuk. Gak nyangka juga Gak sih. nyangka ya. Makanya Dan itu dari Alti ya? dari Alti. Dari Alti. Berarti bahasanya kontingen Indonesia lah ya? Kontingen ini Ada berapa orang, Mbak? 25 kalau nggak 25 salah dari dari Indonesia. semua wilayah Indonesia ya. Tanggal 26 bulan ini? Bulan Juli. Juli. Sebulan lagi. Persiapan apa nih, Mbak? Ini mau fokus ke Bayangkara besok, abis itu aku baru Setelah event ini setelah event UTMB kemarin recovery berapa lama? Atau langsung gas? Kita malah muncak Langsung naik gunung. Sibai. Oh iya, benar. Langsung Kata orang muncak. apa itu recovery gitu ya. Dan enggak, tapi sebetulnya kami tetap recovery. Kemarin itu kita 2 hari, 3 hari kita tidak ada aktivitas, Cuma hanya jalan nutrisi kaki aja. Oh, berarti nanti mungkin karena mewakili Indonesia dan beberapa daerah yang mewakili Indonesia mungkin pasti ada kayak pelatnasnya gitu ya, latihan bareng gitu ya. Harusnya ya. Dan itu lokasinya di mana, Pak? Jawa Barat ya. Itu. Gede Pangrango. Gunung Gede Sudah tahu Pangrango. ikut kategori apa? 21. 21 ya. Dan ya kita doakan Mbak Mian selain membawa nama Kutai Timur, Kalimantan Timur, ini Indonesia guys. Dari Kalimantan cuma 2 orang aja cewek. orang ya, Satu dari Samarinda. Samarinda. Oke, satunya dari Sangatta nih guys. Dan Mbak Mian nanti ini ikut Bayangkara Run. Ya. Hari Minggu. Nggak gacor lagi pasti. Tergantung kalau ada cintanya. Dan intinya apa ya? Ketika Mbak Mian persiapan seperti itu, apa nih yang menjadi hal yang utama selain latihan? Mungkin apa nih, Mbak? Support, dukungan atau doa dari Dukungan udah teman-teman. pasti ya. Karena banyak pasti teman-teman yang ngetek ya. Mungkin kayak kemarin Mbak Nana bilang mohon maaf kalau misalnya ada yang nggak kebales atau seperti apa, karena kan biasanya sebelum race itu ada juga ritual-ritual tersendiri nih. Bener. Kayak pengen fokus gitu Pasti sih, ya. Jadi mungkin teman-teman di sana yang mungkin ada yang nggak kebalas atau seperti, tapi itu bukan berarti Mbak Mian tuh sombong Sombong, gitu ya. Justru malah memang ada waktu-waktu tertentu untuk memang fokus, mungkin setelah race biasanya tuh baru iya. lagi. Dan Bang Bobol ikut enggak nanti? Bayangkara Lain yang ini? enggak. Ya. Support aja. Support aja dari jauh ya. Paling ya saya cuma nemenin latihannya aja. Karena kan yang biasanya saya sering ngasih masukan kan. Iya. Coba ini saya. Bukan enggak pakai coach ya. Jadi coachnya. Jadi Tinggal aku tanya aja, "Baby, hari ini aku apa ya?" Tinggal gitu aja. Enak guys. Hari ini latihannya apa ya? Bagusnya karena berapa kan saya kilo ya? Suka itu tadi, saya suka study course-nya dulu. Grade-nya berapa, terus replicate dulu strateginya apa, terus kemudian kalau dia bilang kayak kemarin kram, saya mesti cari tahu fuelnya gimana, ininya apa, saya mesti tweaking gitu kan, saya selalu tweaking, kasih formulanya apa, saya selalu support sih memang. Pokoknya yang penting, pokoknya kamu fokus, kamu do the best, pokoknya asal itu bisa, saya sih oke. Pokoknya yang Seneng penting aja saya. usaha aja dulu, latihan aja dulu. Kalau podium atau enggak itu. Karena intinya apa ya, kalau kita terlalu berambisi juga malah ngeganggu mental kita betul. ya. Jadi intinya diserahkan aja lagi ke Tuhan Yang Maha Esa. Apapun hasilnya ya intinya itu hal yang paling terbaik ya. Mungkin kayak kemarin
Mbak Mian di UTMB mungkin ada target lebih, ternyata memang ada kendala teknis. Karena memang biasa kita ketika race itu euforianya Ada beda aja, ya. bener. Beda ya Mbak Mian dengan kita. Mungkin kita sudah berusaha untuk latihan, tapi ternyata di hari H ada kendala gitu. Dan memang kita doakan sama-sama, intinya sebenarnya supportnya teman-teman, mau siapapun mau nge-tag atau apa lewat media sosial ya itu sangat membantu ibaratnya mental dari Mbak Mian gitu untuk bisa memberikan yang terbaik. Dan terakhir nih dari Bang Bubul dulu, mungkin buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin baru mencoba lari dan mungkin ada yang minder nih, aduh kamu terlalu laju, kamu terlalu gimana, mungkin dari Bang Bubul apa yang harus mereka lakukan gitu, teman-teman lakukan. Kalau dari saya pesannya sih jangan kita itu meng-compare dengan orang lain. Iya. Itu satu. Kita nggak usah Karena lihat motivasi kita akan rusak. Karena kita kan lihat acuannya orang lain. Tapi kita itu yang penting itu satu tadi punya tujuan. Yang kedua kita harus sering berterima kasih sama badan kita. Iya. Kita sering sekali lupa ya ketika saya hari ini race terus nggak tercapai atau terus kita males lah gitu. Hargailah tubuh kita. Betul. Yang sudah men-serve kita sampai garis finish apapun itu hasilnya. Itu artinya bahwa kita itu diingatkan bahwa kita itu masih banyak yang harus belajar gitu. Kita tidak bisa instan copy paste. Tapi saya itu dulu punya quote waktu ketika saya belajar lari itu, ketika kenapa kok saya bisa cepat pertama. Yang saya ingat sampai sekarang, motivasiku itu melebihi kemampuanku. Kemampuan saya mungkin tidak akan sebagus itu, tapi karena motivasi saya itu selalu ada mau mencoba. Mungkin tahu, saya bilang coba ini coba. Saya sering cari wawasan itu, cari sumber atau apa. Jadi istilahnya itu kalian tuh harus tetap punya motivasi apapun itu ya. Nggak masalah sementara kita ngelihat teman berprogres, tapi kita itu meskipun kecil kita tuh berprogres. Cuman ya itu tadi jangan putus asa. Kalaupun nggak punya sepatu karbon, nggak punya gadget itu nggak apa-apa kok. Karena saya juga memulai itu dari situ gitu kan, memulai dari hal yang sama. Tapi kalau kita itu tetap bisa, coba tanyakan, kenapa sih kok kita melakukan ini? Kedua, kalau ketika kita sudah mulai keluar lari, kita malas nih. Coba dulu lah 5-10 menit. Kalau setelah 10 menit kamu moodnya masih jelek, ya sudah pulang. Artinya badannya apa? Badanmu tidak mengizinkan. Tapi kalau setelah 5-10 menit kamu coba ternyata ini enak ini, ya berarti kita cuma punya moodnya ada yang lagi nggak baik. Tapi sebetulnya kita mampu. Gitu loh. Jadi yang penting harus konsisten. Jangan bandingin sama orang lain. Terus yang paling pesan terakhir buat saya mungkin agak sedikit apa ya istilahnya itu kayak dikasih tanda kutip gitu, kenapa? Daftarlah race sesuai dengan kemampuan. Jangan ngikutin teman. Ya. Meskipun ibaratnya gini, kalau saya mau maksakan, saya mau ikut mamanya kategori 50 gitu, 60 ngetrail. Finish gitu bisa. Tapi penyok. atau naik tangga kayak orang melahirkan. Ya, terus atau saya finish tapi cedera atau saya terlalu maksa. Saya selalu melihat tujuannya untuk apa? Komitmennya saya adalah kalau saya mendaftar race itu saya lihat dulu, bisakah saya komit untuk latihan dengan kondisi saya itu, bekerja, pulang kantor, berapa jam yang saya harus sisihkan. Berapa jam yang saya harus bagi waktu untuk keluarga, untuk masing-masing. Mungkin teman-teman punya kesibukan. Jadi nggak ada yang istilahnya meskipun orang bilang, oh kok kategorinya sedikit, padahal kalian kan sudah ini. Nggak apa-apa kok. Saya lebih suka. Dan Bang Bubul pasti setuju, jangan malu untuk menyatakan DNF ya. Nggak apa-apa. Karena itu salah satu keputusan terbaik ketika memang badan sudah tidak mau. Kenapa kok? There is always another race. Ya kan? Race itu akan selalu ada. Mau kamu daftar, mau enggak akan selalu ada. Tapi ingat,
Nyawa kita cuma satu, kesehatan kita cuma satu gitu kan. Nggak apa-apa. Ya itu tadi, kalau kenapa kita mau menjadi DNF kan kita evaluasi. Oh iya sih, persiapan saya mungkin kurang. Komitmen saya juga kurang. Kalau kita itu belajar menerima segala sesuatunya itu legowo, Mas Rendi. Jadi kita itu akan lebih mudah move on. Seperti saya bilang tadi, bad race, it's okay having bad race. Kita nggak mungkin having good race all times. Tapi ketika kita menerimanya, ketika kita accept sesuatu itu tidak berjalan sesuai, yes, it's okay. Next time, aku akan prepare lebih bagus ini. Kita move on. Dan kita lah jadi enjoyable. Iya. Karena kita nggak harus dibebani. Jadi jangan kita melakukan sesuatu karena kita terbebani. Tapi kita itu memang melakukan sesuatu karena itu tadi. Kita pencintai melakukan itu. Iya. Bahasanya tuh biarkan tubuhmu memvalidasi perjuanganmu. Ya. Benar. Jadi jangan sampai kita memaksakan sesuatu untuk validasi, sebenarnya kemampuan kita masih belum sampai situ. Betul. Gitu. Sabar berproses, berterima kasihlah sama tubuh, ya kan. Tetap setiap kali apapun kita mengucap syukur, istilahnya oke. Makanya saya selalu mau berapapun pace saya, ya Nggak mungkin apa-apa. kalau Mamian lihat story saya dari mall 9, mall 8, apa-apa. suatu hal yang Bisa saya, konsisten ya, aja habis, udah. Saya habis olahraga nih, saya pengen menunjukkan nih gitu. Dan ya kalian silakan aja mau mandang itu seperti apa. Kan intinya gini ya, kalau kita publish kita harus siap menerima komen Betul. dari orang. Betul, Iya. betul. Mau itu negatif, positif ya udahlah. Dan itu Take tinggal it, dari pola accept pikir it. kita. Ya, Kita accept menerima it. itu sebagai motivasi atau Benar. sebagai apa nih? Nah, Gitu. itu kan sama ibaratnya gini, kalau ada sesuatu yang negatif, kalau kita keep, ya kan kita ngapain? Rusak. Betul. Why? Saya mau memasukin. Badan sehat, pikiran rusak. Iya. Jadi Betul. saya hanya mau memfilter, memasukkan hal-hal yang sifatnya positif. Benar. Yang negatif sudah anggap aja itu ya sudahlah, biarkan lewat. Karena penyakit bisa timbul dari pikiran ya. Betul. Paling banyak dari pikiran. Jangan sampai merusak enjoymentnya kita Betul. ya melakukan hal yang kita selama ini coba. Makanya sebenarnya ya olahraga lari itu sebenarnya murah seperti yang saya pernah bilang buat status ya. Gengsinya. Intinya gengsinya atau lifestyle yang sekarang lagi lagi rame lah ya. Tapi itu sebagai reward aja. Tapi kalau misalnya apa-apa. memang kalian nggak punya itu dan kalian punya sepatu apapun, kalian selagi kalian bisa bergerak dan berolahraga ya silakan. Nggak ada juga yang ceng-cengin kalian ditonol sepatunya Converse ya nggak mungkin. Sedangkan orang di luar negeri pun ada yang lari pakai jeans gitu Iya. dan mereka fun-fun aja gitu. Intinya tahu tujuan lari itu untuk apa ya, olahraga itu untuk apa ya, Bang Bubul. Nah itu dari Bang Bubul. Terakhir dari Mamian nih, untuk teman-teman mungkin kalangan-kalangan perempuan yang kayak Mamian dulu itu ternyata malu pakai baju kondangan guys, gitu obesitas dan mau memulai lari. Beliau juga dulu belum dikasih Bang Bubul sepatu karbon, larinya juga ya terserah mau pakai outfit apa gitu sih. Dari Mamian apa? Mungkin pesan-pesan buat teman-teman. Buat teman-teman yang masih susah buat olahraga. Iya. Yang penting mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Keluar dulu dari rumah. Pakai sepatumu, pakai pakaian terbaikmu atau pakai apa aja deh. Yang penting keluar rumah aja dulu, pasti udah beda. Beneran. Beneran. Kadang aku kayak malas nih mau lari hari ini, tapi kalau misalnya udah pakai pakaian olahraga, mau nggak mau lari pasti kan. Benar. Dan sekarang juga terbantunya di media sosial sekarang kalau saya perhatikan tuh weekend pasti teman-teman tuh semua Bener, sporty banget senang kan. liatnya Ya kan, bener. Jadi kayak masa sih badanmu nggak bisa bergerak seperti mereka gitu. Masa main handphone berjam-jam bisa? Iya. Keluar rumah cuma setengah jam nggak bisa. Makanya kami juga di Pujungran itu ngebuat hal yang karena kan kalau lari gitu ngebosanin mungkin ada. Jadi kadang ayo kita ke tempat-tempat usaha yang mungkin bisa kita promosiin gitu. Makanya kadang kalian terserah dari mana aja. Tapi finishnya kita misalnya kita udah tentuin di sini gitu. Ya udah kita titiknya ngumpulin di situ. Karena kan setiap orang programnya beda-beda ya Bang Bubul ya. Ada yang mau lari 10 kilo, ada yang mungkin program Maybank, ada yang HM atau seperti apa. Ya intinya bergerak aja dulu dan sekarang terbantunya kalau dulu ada Sangatta Pleon aja dan sekarang udah banyak komunitas ya. Banyak. Gitu ada SRC, kemudian ada Pujungran, ada mungkin ada teman-teman kayak tadi Bang Bubul mau gabung mungkin suka-suka. Kalau di Mbak Nana ada pelari asu gitu. Jadi ya macam-macam lah. Jadi intinya teman-teman kalau misalnya senyamannya aja kalau nyaman sendiri silakan. Kalau ngerasa pengen butuh teman ya banyak komunitas di media sosial gitu dan intinya
mau berapapun kilometernya, mau berapapun pace-nya, silakan. Intinya kalian olahraga dan bergerak. Mulai aja dulu. Dan kalian bisa merasakan sendiri ya manfaatnya. Oke, terima kasih banyak Bang Bubul, Mbak Mian, kayaknya lebih dari 1 jam nih kayaknya ya. 1,5 nih karena pembahasan kita luar biasa dan Masih banyak sebenarnya. Masih banyak sebenarnya, tapi Nggak pulang nanti. dan kedepannya tadi ada event apa tadi Mbak? JOTR dan itu Asia Tenggara ya, dan Citrek sih. ya, dan Mbak Mian salah satunya mewakili Indonesia, dan di Kalimantan Timur ada 2 orang. Kita doakan mendapatkan hasil yang maksimal, yang mungkin memang intinya ini sehat lah ya. Ya intinya pasti harus sehat dan fun gitu terhadap apa yang sudah dicapai, dan sehat selalu buat Bang Bubul dan Mbak Mian. Kalau mau ketemu pasangan ini bisa lari-lari di perumahan ya, di area Sorga Bara gitu, dan pasti itu kadang ngapain Bang Bubul maghrib laju-lajuan, habis itu nanti lari jalan lagi, itu latihan Itu tempo, interval ya. Kadang Mbak Mian juga kayak gitu. Karena pertama kali saya ketemu Mbak Mian itu di acara waktu itu sama Asa ya, sama siapa sih panggilannya Asa ini? Asari, Andi ya, Asar. Andi Asar. Waktu itu Pujungran pertama kali banget lari jalur di trek perumahan, tiba-tiba siapa ini? Kok Mbak ini ikut lari sih gitu kan, ternyata pelari senior guys gitu. Dan itu Mbak Mian salah satu, kalau Asa dulu salah satunya pelari townhall dibilang juga gitu. Sekarang lagi rest juga, dia istirahat. Iya. Dan tegur siapa aja kalau ada Mbak Mian. Tapi kalau misalnya pas disapa kita nggak nyapa balik, jangan marah. Iya, itu mungkin pakai dengar lagu Atau itu lagi interval, kita napas aja udah syukur. Kalau saya mata silinder. Jadi kalau papasan itu kadang itu saya Jadi kalau kita nggak nyapa balik jangan marah. Jadi tipsnya gitu. kalau lagi lari kencang jangan dulu ditegur gitu. Senggol bacok. Tunggu pas lagi jalannya aja gitu ya gitu. Jadi saya selalu buat Bang Bubul dan Mbak Mian sukses untuk target-target berikutnya, dan semoga apa yang malam ini sudah di-share itu bermanfaat ya buat teman-teman ya, dan mungkin bisa diaplikasikan karena coachnya Mbak Mian itu adalah suaminya sendiri. Gitu. Saya juga semoga istri saya juga mau lari ya. Tapi enak banget loh. Kalau punya pasangan yang sehobi itu. Iya benar itu. Jadi kadang kalau mau beli sepatu kan enak juga kita. Kan. Sayang itu ayo. Tapi harus bonus juga satu. Gitu. Kalau sekarang kan kayak aduh ngapain sih sepatu banyak-banyak gitu kan. Karena yang satunya nggak support lari gitu. Atau satunya bilang lari aja terus. Cekot sepatu terus, outfit lari terus. Dan terima kasih banyak Mbak Mian sudah support teman-teman yang ada di apa ya Sangatta ya, maksudnya kayak udah mau pakai brand Borneo Kultur, mau bagaimanapun modelnya, terima kasih banyak sudah dipakai dan digunakan ya. Dan semoga teman-teman di luar sana yang mau support Mbak Mian silahkan apapun, dan pasti selagi itu memang bermanfaat pasti disupport dan kita saling bantu ya Mbak ya. Terima kasih banyak waktunya malam ini. Kita akhiri di podcast Jalan Aja dulu di episode ke-12, dan mungkin nanti kita akan tayang di esok lusa ya. Gitu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.